Cat adalah gadis mungil yang menonjol malam ini karena temannya, Visa, mengundangnya untuk bergabung dalam permainan daring populer, New World. Dengan enggan, dia setuju untuk mencobanya. Setelah mendapatkan perlengkapan lengkap, Cat mulai memasuki dunia permainan. Pertama, dengan kecerdasan dan rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap permainan baru tersebut, dia memilih nama untuk dirinya sendiri, Mei. Langkah kedua adalah memilih perlengkapan awalnya, karena dia tahu dia tidak pandai bergerak dan juga takut terluka akibat serangan. Setelah memutuskan untuk memilih tongkat sihir sebagai senjatanya, dia tiba-tiba melihat ke kanan dan melihat sebuah item dengan kekuatan serangan rendah tetapi pertahanan yang sangat tinggi. Sebuah ide terlintas di benaknya. Meningkatkan pertahanan berarti dia tidak akan menerima kerusakan lagi, bukan? Jika demikian, dia tidak akan takut sakit lagi. Dia dengan cepat mengklik untuk memilihnya dan beralih ke bagian poin statistik seperti yang telah dia hitung. Dia mendorong kekuatan pertahanannya hingga batas maksimal dan akhirnya memasuki dunia virtual. Setelah kilatan cahaya, dia dipindahkan ke area pemain. Ketika dia membuka matanya, seluruh pemandangan telah berubah. Suasana di sekitarnya memancarkan atmosfer klasik dan damai yang sangat menarik. Saat memulai penjelajahannya, dia menyadari bahwa dia bergerak sangat lambat. Membuka panel kontrol, dia langsung mengerti masalahnya. Dia telah meningkatkan pertahanannya menjadi 100 tetapi mengatur kecepatannya menjadi 0, menyebabkan dia sangat lambat. Sahabatnya, Risa, tidak ada di sana. KD berpikir dia harus keluar dan memulai lagi. Setelah ragu selama 5 menit, dia berubah pikiran. Karena dia sudah bersusah payah mengaturnya, dia harus melawan bos sekali untuk melihat seperti apa rasanya. Dia melihat sekeliling, tidak yakin kemana harus pergi, dan memanggil pemain lain untuk meminta petunjuk arah. Monster-monster musuh pada dasarnya sangat ramah dan membantu, membimbing karakter pemain setelah dia mencapai hutan tempat. Konon, seekor monster kelinci kecil yang menggemaskan melompat keluar dari semak-semak dan menerkamnya. Monster itu berputar beberapa kali sebelum menerjang langsung ke perutnya. Dia bersiap menghadapi rasa sakit yang tiba-tiba ketika dia menyadari benturan itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Pertahanannya memang sangat bagus. Dia tidak terluka sedikit pun. Jadi, dia hanya berdiri di sana, membiarkan monster kelinci itu menyerangnya berulang kali. Waktu terus berjalan, dan cerita baru berlanjut ketika notifikasi muncul di hadapannya, memperbarui proses peningkatan level keterampilan. Mengikuti instruksi dalam notifikasi, pertahanan akan berlipat ganda. Untuk meningkatkan kekuatan dan kelincahan, atau untuk meningkatkan kerusakan sihir, karakter membutuhkan 3 kali lipat poin normal, dengan syarat dalam 1 jam, mereka harus terus menerima serangan dari musuh tanpa kehilangan kesehatan. Saya hanya membaca ini untuk informasi. Saya hanya bermain-main dengan kelinci kecil dan sama sekali tidak berniat untuk meningkatkan level apapun. Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Dalam keadaan linglung, kelinci kecil itu tanpa sengaja membenturkan kepalanya ke perisai Cat, mengakibatkan hilangnya kekuatan. Sementara Maple naik level ke level 2. Alur ceritanya sangat klise, tetapi hal itu diimbangi dengan penambahan poin pada statistik kekuatan Cat. Cat menyadari bahwa meningkatkan poin pada keterampilan lain tidak akan ada gunanya, jadi dia menghabiskan semuanya untuk pertahanan. Saat bergerak, dia bergumam pada dirinya sendiri, berharap dia tidak akan bertemu monster kecil yang lucu kali ini, karena dia tidak ingin memukul salah satu dari mereka. Dia merasakan gelombang amarah, dan saat dia selesai berbicara, seekor lebah raksasa, 80 kali ukuran normalnya, menerjang dari belakangnya. Lebah itu menyerang dengan ganas. Meskipun serangannya tidak melukainya, bar kesehatannya tetap berkurang. Dia menyadari Maple tidak bisa menangkis serangan racun, jadi dia harus mundur secara strategis. Ratu lebah terus mengejarnya, menyebabkan dia tersandung dan jatuh. Sebuah notifikasi muncul lagi, membawa kabar baik. Berhasil membuka skill ketahanan racun lemah. Sekarang, saat menerima serangan, Maple akan mendapatkan kemampuan untuk bertahan. Dia ambruk, berbaring diam dan menahan serangan itu. Seperti yang diharapkan, skill ketahanan racunnya meningkat 1 level. Dia berpura-pura lemah dalam pertahanan, meronta-ronta, yang justru menyenangkan monster itu. Makhluk itu menerjang ke depan, lalu tiba-tiba berbalik dan mengarahkan pisau tepat ke dahinya. Lebah itu langsung tertusuk. Lebah itu menghilang dan berubah menjadi cincin. Gadis yang memegang cincin itu mulai bergumam sendiri. Levelnya telah mencapai 8. Item yang diambilnya adalah cincin Ratu Lebah Hutan,
yang memberikan 6 pertahanan dan kesempatan untuk memulihkan 10% dari HP maksimalnya dalam 10 menit, ditambah 15 poin tambahan. Tanpa berpikir panjang, protagonis wanita itu segera memasukkannya ke dalam pertahanannya. Sistem menambahkan bahwa ketika HP lebih tinggi daripada lawan dalam pertempuran, MP akan digandakan, dengan syarat pemain harus memiliki statistik lain selain HP. MP-nya kurang dari setengah MP monster yang dihadapinya, dan dia harus mengalahkan target sendirian. Pertahanan absolutnya bisa meningkat 4 kali lipat. Sangat puas dengan pencapaian ini, dia berguling dan tertidur, tidak menyadari apapun yang terjadi. Melihat monster-monster di sekitarnya, mereka mulai mengerumuni dan menyerangnya. Ketika dia bangun, hari sudah sore. Baru setelah menerima pemberitahuan naik level, dia menyadari bahwa dia telah dibantai selama setengah hari. Dia kembali untuk menyelidiki kemampuan barunya, meditasi. Saat digunakan, kemampuan ini memulihkan 1 HP setiap 10 detik, dengan durasi maksimum 10 menit dan tanpa biaya mana. Kelemahan B adalah dia tidak bisa menggunakan serangan apapun saat mengaktifkan meditasi untuk mencapai kelumpuhan dan terus menerima kerusakan selama 3 jam setelah membantai monster secara membabi buta. Situasi barusan benar-benar kacau, tetapi karena dia menerima keterampilan baru, dia akan mengabaikannya dan melanjutkan seperti sebelumnya. Poin bonus M semuanya difokuskan pada pertahanan. Hari pertama tidak terlalu buruk, dia memutuskan untuk berhenti, seperti yang dikatakan Risa. Permainan ini sangat menarik, tidak heran begitu populer. Dia begitu asyik bermain sehingga dia lupa bahwa sudah hampir pukul 1 pagi. Cobaan terberatnya adalah tumpukan pekerjaan rumah yang belum selesai yang harus dikumpulkan keesokan harinya. Malam itu adalah malam yang sibuk. Keesokan harinya, dia masuk ke dalam permainan tepat waktu. Melihat sekeliling, dia melihat semua orang lain memiliki peralatan yang sangat canggih, sementara dia masih menggunakan perlengkapan standarnya tanpa menggantinya. Dia menarik seorang pejalan kaki ke samping untuk bertanya di mana dia mendapatkan perisai besar keren yang disandangkan di punggungnya. Dia kemudian mengetahui bahwa barang itu harus dibayar kepada seorang pengrajin untuk dibuat. Pemuda yang baik hati itu bahkan menawarkan untuk membimbingnya. Jadi, Cat dibawa ke sebuah ruangan dengan seorang karyawan bernama YZ. Lawannya adalah seorang pandai besi yang bisa melakukan apa saja. Setelah sapaan singkat, YZ mulai memahami kebutuhan karakter tersebut. Dia penasaran, mengapa gadis kecil itu memilih untuk memiliki perisai besar. Cat menjawab, karena aku tidak ingin terluka, jadi aku mencoba meningkatkan pertahananku. Memahami situasinya, YZ merasa dia harus membuat peralatan yang khusus untuk pertahanan. Tetapi bahkan jenis yang terburuk pun akan membutuhkan sekitar 1 juta emas, dan gadis kecil itu hanya memiliki sekitar 3.000 emas. YZ kemudian menyuruh Cat untuk menuju ke timur menuju labirin. Di sarang naga, harta karun selalu ada untuk menghasilkan uang, meskipun bos-bosnya akan sedikit lebih kuat. Dengan sedikit keberuntungan, siapa tahu, kau mungkin menemukan beberapa peralatan. Setelah itu, ketiganya menjadi teman. Kuromu ingin menunjukkan persahabatannya, memberinya beberapa ramuan. Meskipun dia tahu dia pergi ke sana untuk mencari nafkah dan membeli peralatan, siapa yang menyangka gadis kecil ini akan berani pergi ke sana sendirian untuk menghadapi sekelompok monster slim yang keras kepala? Dia menggunakan perisainya untuk dengan mudah menghancurkan seluruh kawanan monster agresif, dengan tenang menyelesaikan situasi tersebut. Cat terus dengan santai maju semakin dalam ke dalam sarang. Sepanjang perjalanan, dia terus mengalahkan lebih banyak monster, akhirnya tiba di tujuannya. Dia melangkah melewati pintu besar, mengantisipasi bahwa bos akan segera muncul. Tidak segera, monster itu sudah ada di sini. Cat menangkis serangan dari monster naga beracun dengan perisainya dalam pakaian standarnya, mengakibatkan pedang dan perisainya rusak. HP-nya perlahan berkurang, pertahanannya tidak dapat menangkis serangan bos, hanya sebagian menangkisnya untuk mengurangi rasa sakit. Cat menyusun rencana, dia akan menggunakan ramuan yang diberikan Kuro untuk mempertahankan HP-nya sampai dia berhasil meningkatkan keterampilannya, daripada menunggu saat yang tepat untuk mendapatkan ketahanan terhadap racun. Setelah dikeluarkan dari permainan oleh Bos Kin, dia tidak berani bertaruh mana yang akan terjadi lebih dulu. Untungnya, keberuntungan tersenyum padanya ketika, tepat saat dia menghancurkan pil terakhir, sistem muncul, langsung menetralkan serangan naga beracun itu. Namun, kondisinya masih menyatakan dia tidak bisa menyerang. Sekarang, tenggelam dalam pikirannya, Cat tanpa sengaja jatuh ke tangan naga beracun itu.
Kebutuhan adalah ibu dari penemuan. Cat membuka mulutnya dan dengan cepat melahap sepotong daging Big Boss. Awalnya, rasanya agak tidak enak, tetapi dengan tambahan rasa pedas dari api naga beracun, rasanya cukup enak. Cat dengan cepat menghabisi lawannya dan Maple mendapatkan harta karun terkuat dalam game, membuka kemampuan untuk mengendalikan bos naga sesuka hati. Kemampuan ini menggunakan MP untuk menggunakan sihir racun. Syarat pengaktifannya adalah mencapai penetralan racun sebelum mengalahkan naga racun menggunakan pengurasan HP. Ini adalah kemampuan serangan lengkap pertama Maple. Tiba-tiba merasa puas, dia pergi ke Open Sun, di mana dia mendapatkan pakaian VIP yang sangat megah. Mengakhiri hari bermain game yang menakjubkan secara visual, dia menceritakannya kepada sahabatnya, Risa. Meskipun dia tahu game itu sangat menarik, dia terlalu sibuk dengan pekerjaan rumahnya. Menguji kekuatanku di medan perang, aku harus memaksa diriku untuk sementara mengesampingkan karierku sebagai petarung bos. Malam ini adalah event pertama, pertempuran bertahan hidup, antar pemain. Mereka yang mencapai puncak akan menerima hadiah edisi terbatas spesial, kedengarannya sangat menarik. Event ini berlangsung selama 3 jam, arnanya adalah peta khusus untuk event ini, dan selagi aku di sini, aku akan memperkenalkan aturan mainnya kepada semua orang. Ini adalah karakter utama game ini, Lin Fei. Para pemain dengan cepat disebar untuk menemukan lawan mereka sendiri dan menang untuk menjadi. Saat orang terakhir pergi, Cat merasa tak bisa mengejar siapapun, duduk di sudut menggambar naga dan monyet, menunggu lawan-lawannya datang. Butuh waktu lama, hampir menyelesaikan lukisannya, sebelum seorang pemuda muncul. Dia memperkenalkan diri secara resmi dan kemudian langsung menerjangnya, ingin melahapnya. Secara naluriah, Cat menggunakan perisainya untuk menangkis serangan itu, tetapi perisai itu berisi keterampilan yang baru saja dia peroleh sehari sebelumnya. Pria itu dengan cepat keluar dari permainan. Tapi itu belum berakhir. Tidak jauh dari situ, 3 orang sedang bersekongkol, merencanakan serangan mendadak padanya. Akibatnya, hanya dalam sekejap, dalam satu tebasan pedang, keempatnya langsung tewas. Julukan Maple terus mendominasi papan peringkat di layar. Menyaksikan pertandingan, pemain lain yang tidak berpartisipasi dalam acara tersebut menatap dengan mata terbelalak pada gadis yang tampaknya biasa saja yang telah menyingkirkan ratusan orang dengan perisainya. Itu seperti kecurangan dalam permainan, namun legal? Semua orang mengalihkan fokus mereka dari saling bertarung ke menargetkan protagonis pemberani itu saja. Pada dasarnya, dia terampil. Dengan sedikit gerakan pergelangan tangannya, dia menyingkirkan semua orang. Dia langsung memanggil naga beracun dalam sekejap mata. Para lawan bertebaran di mana-mana. Dengan hanya 1 jam tersisa hingga acara berakhir, posisi pertama saat ini dipegang oleh pengguna bernama, Nama, diikuti oleh, Nama, dan terakhir, Mail. Aturan dengan cepat diperbarui, siapapun yang masuk 3 besar mendapatkan 30 poin, yang akan dibagi di antara semua orang antara 2 ksatria hitam misterius dan pemain baru perempuan tersebut. Tentu saja, Maple akan menjadi target bagi semua orang untuk difokuskan menjatuhkannya. Kurang dari 3 menit setelah pengumuman, Maple dikelilingi oleh para pemain. Semua orang lupa bahwa pasti ada alasan bagus mengapa gadis ini bisa naik peringkat. Setelah mencapai peringkat 5 teratas di server game, Cat dengan mudah menggunakan 2 harta karun di tangannya untuk menyingkirkan semua rintangan yang muncul di hadapannya. Hasilnya tetap sama. Dora mulai mewawancarai para pemain, menunjukkan layar kepada semua orang. Wajah tokoh utama memerah, tidak mampu menatap langsung ke arahnya. Keesokan harinya, dia pergi ke sekolah untuk menunjukkan prestasinya kepada Risa. Levelnya saat itu baru level 20. Setelah mendengar ceritanya, ternyata Cat telah memaksimalkan mode pertahanannya sementara keterampilan lainnya masih di level pemula. Dia menyarankan Risa untuk mengaturnya dengan cara yang sama, tetapi lawannya menolak. Jika Maple berperan sebagai tank, dia berpikir dia akan menjadi penyihir dengan kemampuan serangan jarak jauh. Namun, membentuk tim seperti itu dengan temannya terlalu biasa. Dia memutuskan untuk memilih karakter super penghindar yang akan menarik, menghindar, dan menetralisir serangan musuh. Tidak peduli pertempuran apapun yang dia lalui, dia tidak akan menerima kerusakan apapun. Memikirkannya terasa sangat keren. Pertama kali Visa masuk ke dalam game, dia memiliki perasaan yang serupa. Nama dalam gamenya adalah Sally, dibaca terbalik dari Risa. Dia memilih gaya bermain yang berfokus pada peningkatan poin keterampilan.
Angka yang berbeda dan untuk sementara tidak menyentuh HP dan pertahanan MB karena jika dia bisa menghindari semua kerusakan, dia tidak membutuhkan banyak HP atau pertahanan, dan pada dasarnya tidak tahu apakah dia akan menggunakan sihir atau tidak, jadi menjaga MP tetap rendah tidak masalah. Kekuatan serangan dapat dikompensasi sampai batas tertentu dengan senjata, tetapi karena dia ingin bermain lebih fleksibel, dia telah meningkatkan kecepatannya cukup banyak. Mengapa bertanya tentang perisai kegelapan? Apakah itu menyerap semua serangan musuh? Mungkin, itulah sebabnya quest baru mengharuskan menerima serangan untuk menaikkan levelnya. Cat tahu bahwa, mengingat tingkat keahliannya, dia juga mempertimbangkan untuk membuat perisai yang berbeda. Dia bahkan mendiskusikannya dengan YZ, yang mengatakan bahwa jika mereka mengumpulkan cukup bahan, biayanya sekitar 1 juta emas. Karena YZ menginginkan perisai putih, dia menyarankan Cat pergi ke selatan kota tempat terdapat banyak ikan putih murni untuk mengumpulkan sisiknya sebagai bahan. Jadi mereka berangkat bersama, melakukan perjalanan dengan kecepatan super dan kekuatan super, menjadi tim yang sangat terkoordinasi. Risa menggendong Cat di punggungnya, melaju melintasi daratan baru. Dalam waktu singkat, mereka tiba di tujuan mereka. Cat duduk diam selama 2 jam, melemparkan pancingnya di tepi pantai berbatu, setelah baru saja menangkap beberapa ikan. Sally menangkap 3 ikan, sementara Risa menangkap 12 ikan. Produktivitas seperti itu luar biasa karena membunuh 1 ikan akan meningkatkan level Sally dan poin yang dikumpulkan Risa, yang akan dia gunakan nanti. Cat duduk di samping mereka, mendengarkan para nelayan berpengalaman berbagi pengetahuan mereka dan mempelajari beberapa hal. Secara total, mereka menangkap 25 ikan. Merasa itu belum cukup, Cat memutuskan untuk tinggal selama 1 jam lagi. Risa ingin mencoba berburu dengan menyelam, jadi dia melompat ke dalam air. Setelah 10 menit bekerja keras, dia menarik karung penuh bahan. Selain mengumpulkan perlengkapan yang dibutuhkan, Risa juga. Dia juga mengetahui bahwa ada sebuah gua kecil di dasar danau. Sayangnya, kecepatan Cat 0, jadi dia tidak bisa menyelam seperti dirinya. Risa tidak punya pilihan selain menyelam sendirian, tetapi dia belum cukup kuat, jadi Cat menyarankan agar mereka lebih sering datang ke sini. Sesuai rencana, beberapa hari kemudian, Risa dengan tekun berlatih berenang bersama Sally di danau. Kali ini, mereka menyelam selama 40 menit. Ketika mereka muncul ke permukaan untuk melaporkan situasi kepada temannya dan memeriksa grafik keterampilan mereka, Risa menyadari bahwa keterampilan lunaknya memiliki skor yang cukup stabil untuk menyelam dalam, tetapi tidak cukup kuat untuk mengalahkan bos. Jika mereka tidak bisa membunuh monster itu dalam 20 menit, situasinya akan menjadi genting. Cat menawarkan solusi untuk membantu. Mendengar ini, Risa merasa lega dan kembali ke air. Benar saja, tidak lama kemudian, mereka bertemu monster lain. Pertempuran sengit untuk bertahan hidup pun terjadi, dengan kekuatan yang seimbang. Pertarungan berakhir ketika kepala bos terpenggal. Sally menang dengan gemilang. Harta karun yang mereka peroleh adalah pakaian tempur dan poin keterampilan. Cat mengira temannya telah terbunuh dan kembali ke kota, tetapi sekarang mereka dapat membentuk tim kapan saja. Tiba-tiba, dia menyadari. Pengumuman terdengar bahwa penambahan lantai 2 akan segera dilakukan. Syarat untuk naik ke sana adalah mengalahkan monster yang menjaga lantai pertama. Lebih lanjut, untuk detail lebih lanjut, pemain harus mengikuti penjelasan di situs web. Tempat di mana keduanya berdiri disebut lantai pertama, yang berarti dunia baru yang lebih besar akan segera dirilis, yang berarti lebih banyak monster kuat akan muncul. Antusiasme semakin meningkat. Risa dan Cat segera kembali ke kota. Pembaruan game baru telah membatasi kemampuan dan jumlah penggunaan perisai emas kebanggaan Cat. Jumlahnya telah dikurangi menjadi 10. Suatu hari nanti, bagaimana mungkin harta karun peretasan game berskala kosmik itu dapat memperluas wilayahnya, menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi pemain lain? Bahkan Maple pun harus menerima kerusakan dari kecerdasan monster dan meningkatkan kemampuannya, mungkin untuk mencegah munculnya Maple kedua atau ketiga. Ini jelas merupakan cara penerbit untuk secara khusus menargetkan karakter utama. Bagaimanapun, jika semua orang dapat memperoleh pertahanan absolut itu, keseimbangan game akan runtuh. Namun, memang benar bahwa Maple saat ini menerima kerusakan, tetapi bukankah semua efek itu akan menjadi lebih luar biasa? Apakah dia benar-benar sekuat itu di kejuaraannya? Setelah memikirkannya, Risa tiba-tiba merasa pembaruan ini tidak seburuk yang dia kira. Beberapa hari terakhir, dia hanya mengunjungi area kolam air,
dan lantai 2 akan segera dibuka. Risa ingin memperluas wawasannya dengan mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Hari ini, dia hanya fokus berjalan-jalan. Setelah berkeliling dan membeli keterampilan yang dibutuhkan, keduanya memasuki kedai kopi. Penampilan mereka menarik perhatian pemain lain. Bahkan di dunia virtual, makanan di sini tetap lezat. Risa mulai bertanya-tanya tentang jadwal acara selanjutnya. Jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, itu akan sangat bagus. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari bar. Ternyata itu D, pemain peringkat kedua di acara sebelumnya. Di sampingnya ada Der, peringkat kelima dan juga teman Frederica, gadis dari episode pertama di mana Cat meminta petunjuk arah untuk melawan bos. Saat mereka berbicara, Risa membuka papan pengumuman dan mengetahui bahwa acara kedua akan dimulai minggu depan. Mereka bisa membentuk tim, bukan hanya bertarung 1 lawan 1 seperti sebelumnya, dan dia sangat gembira. Kemudian mereka tanpa sengaja menyebutkan pemuda yang menduduki peringkat pertama di acara itu. Dia juga orang pertama yang menginjakkan kaki di lantai 2 setelah mendengar tentang kedua gadis itu. Dia hendak menjelajahi seluruh lantai pertama ketika DJ menyarankan untuk pergi ke hutan utara. Di malam hari, ada misi untuk mendapatkan keterampilan super akselerasi, dan tingkat kesulitannya akan sedikit lebih tinggi untuk pemain baru. Tidak jelas apa maksudnya. Risa, sambil menggendong C di punggungnya, langsung berlari ke lokasi yang disarankan. Itu bukan hanya sedikit menakutkan, tetapi sangat mengerikan. Kakinya lemas, dia takut hantu sejak kecil. Melihat tengkorak dan hantu berputar-putar di mana-mana, sungguh ajaib dia tidak pingsan. DJ tidak punya pilihan selain membawa temannya yang penakut itu ke sebuah rumah reyot di dekatnya. Mereka menemukan. Di sini ada ruang bawah tanah tempat seorang pria diikat, bersandar di kursi. Ini mungkin misi tersembunyi. Risa, meskipun ragu-ragu, tetap mendekati pria itu untuk mempelajari keahliannya dan merapal mantra penyembuhan. Setelah semua goresan hilang, pria itu meninggal dengan ekspresi puas. Mereka melihat ke bawah ke kursi tempat pria itu duduk dan menemukan gulungan yang mengkonfirmasi misi berhasil. Hari sudah larut, jadi mereka mungkin hanya akan menjelajahi tempat itu lalu keluar dari permainan. Risa berjalan ke batang pohon yang berongga. Lalu, mereka mengucapkan mantra, kilatan cahaya yang menyilaukan, dan tiba di area senja abadi. Pemandangan berubah, menjadi sangat indah di luar dugaan. Mereka bahkan mengambil sebuah batu souvenir. Keesokan harinya, mereka muncul di pintu masuk lantai 2, di mana mereka disambut oleh sekawanan babi hutan ganas. Namun, berkat perisai kegelapan, kedua anak muda itu tidak kehilangan kekuatan. Mereka merasa menyesal. Mereka telah menggunakan 4 giliran. Batas permainan hanya memberi mereka 6 giliran lagi. Sebelum Risa sempat menghitung, seekor beruang coklat muncul. Untuk menghadapi monster itu, Sally, dengan kecerdasannya, dengan cepat mengucapkan mantra perisai tembus pandang untuk memancing beruang itu pergi. Beruang itu menyerbu ke depan hanya untuk terjebak dan dikeluarkan dari permainan. Mereka jatuh ke sebuah ruangan besar dan bertemu dengan bos terakhir. Pertarungan itu tidak berjalan baik bagi Cat, yang tidak bisa menghindari serangan dan pingsan. Butuh beberapa saat baginya untuk bangun, dan dia harus bertarung sendirian. Untungnya, ini tidak menjadi tantangan baginya. Pada saat orang lain bangun, semuanya sudah berakhir. Di lantai 2, mereka bertemu YZ lagi. Lawan mengumumkan bahwa perisai itu sudah selesai. Cat menamainya Bulan Putih. YZ menyesuaikan semua statistik untuk fokus pada pertahanan agar sesuai dengan gaya bermain Cat. Secara kebetulan, Mary tiba tepat sebelum acara kedua turnamen baru tersebut. Semua orang sangat antusias. Ada seorang gadis bernama Mi yang sebelumnya menduduki peringkat keempat. Dia memimpin sebuah tim, dan Cat merasa bahwa lawannya sangat keren tetapi juga memiliki sisi yang imut. Dora pun tiba. Fokus utama kali ini adalah 300 medali. Semua orang akan diangkut ke arena tempat mereka akan mengumpulkan 10 medali perak untuk ditukar dengan 1 medali emas setelah acara berakhir. Setiap medali emas dapat ditukar dengan peralatan atau keterampilan. Berperingkat ke-10 di acara sebelumnya, masing-masing memegang medali emas. Kali ini membunuh atau merampok tidak masalah, yang penting terus mencari. Acara resmi dimulai. Kedengarannya mudah, tetapi setelah mencari cukup lama, mereka hanya melihat sekilas rerumputan. Tidak ada petunjuk, dan Cat bahkan jatuh ke dalam perangkap. Risa mengikutinya,
dan bersama-sama mereka menjelajahi ruang bawah tanah yang gelap, mengikuti jalan menuju pintu yang memanggil mereka masuk. Cat tiba-tiba diserang oleh makhluk aneh, tetapi untungnya, kelincahannya memungkinkannya menggunakan perisainya untuk menangkis serangan itu. Setelah perjuangan yang sukses, Kuro dan rekan-rekannya mengalahkan bos dan menerima 2 medali sebagai hadiah. Dengan kecepatan ini, mereka dengan cepat menduduki puncak papan peringkat. Tanpa diduga, mereka menemukan seorang kenalan, Kuro, di antara mereka. Tak satu pun dari mereka ingin bertarung dengan kenalan. Sebaliknya, mereka bermaksud untuk saling membantu. Kelompok Kuro menghadapi masalah. Gerbang menuju misi pengumpulan medali hanya mengizinkan satu tim masuk, namun mereka bertemu tim Sally di sana. Mendengar ini, Kuro dengan murah hati memberikan kesempatan kepada seniornya, Kuro. Menerima kebaikan itu, Kuro maju duluan. Gerbang belum lama tertutup. Portal itu terbuka kembali, dan Risa berspekulasi tentang 2 kemungkinan. Pertama, mereka hanya perlu mengumpulkan barang, peralatan, atau medali, dan kemudian semuanya akan berakhir. Kedua, mereka telah dikalahkan oleh monster yang sangat kuat, itulah sebabnya portal itu terbuka kembali begitu cepat. Meskipun tidak tahu apa yang ada di dalamnya, kedua sahabat muda itu memutuskan untuk masuk. Bertentangan dengan harapan mereka, tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba, seekor elang raksasa menukik turun dari langit-langit, dan pertempuran berlanjut. Tokoh protagonis wanita tidak ingin membuang perisainya, jadi dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan itu. Mereka berdua mengoordinasikan upaya mereka, tampaknya tanpa banyak usaha. Kerja sama tim mereka berlanjut hingga mereka menyadari bahwa bar kesehatan monster itu tidak bergerak sedikitpun. Risa dan Cat terus-menerus diserang. Pertempuran sengit antara 49 dan 50 perisai malam gelap berkecamuk. Setelah menahan begitu banyak pukulan, mereka hanya memiliki satu kesempatan terakhir. Mereka mengira semuanya sudah berakhir, tetapi tanpa diduga, lawan mereka sangat kuat. Armor dan perisai Cat hancur dalam satu pukulan, tetapi dia pulih dengan cepat. Namun, masih ada kesenjangan yang signifikan dalam kemampuan mereka. Meskipun demikian, dia berhasil menciptakan kesempatan bagi Risa untuk menggunakan mantranya. Seperti yang diharapkan, monster itu hancur, dan keduanya menghela napas lega. Akhir ceritanya sangat menegangkan, kupikir kami akan kalah, tapi untungnya C mendapatkan skill baru saat itu juga. Unyielding Guardian, skill unik dari Great Shield yang melindungi rekan tim saat pengguna hanya memiliki 10 HP atau kurang. Skill ini hanya bisa digunakan sekali sehari dan membantu menahan semua serangan serta bertahan hidup dengan 1 HP. Tanpa skill ini, mereka berdua pasti akan kalah. Melihat sekeliling, mereka melihat bulu elang yang tersisa dan pergi mengumpulkan material. Risa langsung menemukan 5 medali, dan di sebelahnya ada 2 telur dengan warna dan bentuk yang berbeda. Itu mustahil milik burung itu. Baru saja, kedua teman itu memutuskan untuk membawanya pulang, dan pada saat itu, muncul tugas yang menyatakan mereka harus menghangatkannya agar menetas. Tampaknya itu adalah proses memelihara dan menjinakkan, yang cukup menarik. Hanya mendengar itu saja membuat Cat merasa sangat bersemangat dan antusias. Di sisi lain, sistem menjadi kacau. Silverwing telah dikalahkan. Meskipun sistem tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga pemain tidak dapat mengalahkan bos. Ia diperkuat dengan keterampilan yang menghasilkan kerusakan sangat tinggi, sebuah kristalisasi dari kejahatan sistem, namun nama pengguna Maple dan Sally berhasil menggagalkan apa yang seharusnya menjadi musuh yang sangat kuat. Perlahan, mereka mengaktifkan seluruh sistem, bahkan mengambil beberapa artefak mitos, termasuk rubah dan kura-kura. Berkat keberuntungan kedua pemain tersebut, seluruh sistem mulai menjadi kacau karena kekacauan. Sepertinya ini akan menjadi waktu yang sibuk. Risa dan K berdiri di tebing memandang ke bawah. Sally membersihkan jalan, melompat turun lebih dulu, lalu mengirim pesan yang mengatakan bahwa keadaan aman. K akan menyusul kemudian. Entah bagaimana, Maple mendarat menggunakan kepompong beracun, sesuatu yang menjebak target dalam cangkang beracun, mencegah mereka melarikan diri. Tanpa kekebalan terhadap racun, HP akan berkurang. Terus-menerus mengalami korosi, dia mengingatkan mereka untuk berhati-hati, tetapi selain Cat, siapa lagi yang cukup bodoh untuk membungkus diri mereka dalam tumpukan lendir padahal mereka tahu mereka mungkin akan mati? Risa melirik ke bawah, tidak menyangka akan menemukan medali. Mungkin ini tersembunyi di tebing. Setelah beberapa saat berpelukan dan menggunakan panas tubuh mereka untuk menghangatkan anak-anak yang baru menetas, kedua makhluk mitos itu akhirnya menetas.
Warna-warna cangkang telur bergabung membentuk cincin dengan kekuatan cincin ikatan. Dengan cincin ini, pemain dapat bertarung bersama monster. Risa dan Cat memberi nama anak-anak mereka. Kura-kura kecil, dipanggil Sirap, rubah kecil, dipanggil. Tentu saja, Risa dan Cat tidak bisa berdiam diri. Mereka melatih kedua anak itu untuk melawan monster dan terus meningkatkan level. Meskipun mereka berhenti di level 3, keduanya memperoleh keterampilan hibernasi dan kebangkitan. Untuk menjelaskan sedikit, hibernasi memungkinkan anak-anak untuk memulihkan diri di dalam arena. Bila diperlukan, mereka dapat memanggilnya. Kebangkitan adalah semua yang dibutuhkan. Jalan menuju penaklukan posisi teratas dalam permainan perang yang baru belum berakhir. Mereka memulai perjalanan mereka dan tiba di gurun pasir. Cat melihat sebuah resor yang tampak sangat terhormat dan membawa Risa ke sana. Di sana, dia bertemu seseorang. Kontestan wanita itu, yang berada di 6 besar pada ajang sebelumnya, jelas memiliki niat jahat. Ingin mencuri medali, dia siap bertarung. Risa, merasa dirugikan dalam pertarungan 2 lawan 1, segera memisahkan Risa dari Cat dengan mengalihkan perhatiannya dan melarikan diri. Risa mengejar dari dekat hingga wanita aneh itu berhenti, menghunus pedangnya dan menebas perut Risa. Namun, sebagai seorang profesional, Risa tidak akan membiarkan dirinya mudah dikalahkan. Dia menghindari serangan itu dan melakukan serangan balik, melukai lawannya. Sebuah pukulan dahsyat, suasana mencapai ketegangan dramatis, lalu Cat turun dari langit. Tidak jelas apa penyebabnya, tetapi tanah mulai berputar. Ketiganya terjebak dalam tantangan baru. Ketika mereka bangun, masing-masing terikat rantai, tangan mereka saling bertautan. Tantangan ini benar-benar baru, karena sistem tersebut mengikat ketiganya bersama, berbagi satu nasib. Satu kematian berarti ketiganya mati. Rantai itu pada dasarnya tidak dapat dipatahkan. Tidak ada cara lain, pertempuran dihentikan sementara. Apakah ada yang mengalami masalah? Pikiran baru mengancam nyawa hanya untuk bertarung, padahal mereka tahu betul akan mati. Sekarang, mereka semua adalah rekan satu tim. Kumi memperkenalkan dirinya, memutuskan untuk mengikat takdirnya dengan kedua anak di depannya. Dia menduga bahwa menyelesaikan Dungyeon ini adalah satu-satunya cara untuk memutus rantai misteri di depan, jadi ini akan cukup sulit. Setengahnya bergantung pada jenis bosnya. Kedua karakter memiliki kekuatan yang sama, keduanya kuat dalam pertempuran daripada dalam memecahkan teka-teki. Jadi mereka hanya berharap untuk sesuatu seperti pertarungan bos langsung. Jiang Wu pergi keluar ketika tiba-tiba terdengar suara. Suara itu menggema di sekitar mereka bertiga, yang dengan cepat bersembunyi di balik batu, mengamati monster besar yang muncul. Monster itu tidak memiliki bar kesehatan di kepalanya, menunjukkan bahwa itu adalah NPC yang tidak dimaksudkan untuk dikalahkan oleh para pemain. Alur pikiran mereka terputus ketika Risa menyadari bahwa bukan hanya ada satu monster. Mereka dikepung. Risa dengan cepat bergerak bersama Kumi, mencoba melarikan diri. K, yang lambat dan canggung, tidak punya pilihan selain menahan diri untuk tidak ikut terseret di belakang mereka. Dia berpikir menyelinap keluar dari pandangan bos akan aman, tetapi tanpa diduga, ujung jalan adalah jalan buntu. Satu-satunya jalan keluar berada dalam jangkauan. Dari jarak yang cukup jauh, Risa bereaksi cepat, menggunakan sihirnya untuk melompat, tetapi kekuatannya tidak cukup, dan dia hampir menggunakan tubuhnya sebagai bantalan. Untungnya, Kumi memberikan dukungan, berhasil meningkatkan kekuatannya dan menyelamatkan semua orang dari bahaya. Melalui kejadian ini, keduanya menjadi lebih dekat, berjabat tangan dengan penuh hormat, seolah-olah untuk berdamai. Kek menunjuk ke ujung jalan tempat gerbang lain muncul. Melangkah masuk, ketiganya disambut dengan harta karun. Rantai yang kokoh itu menghilang, mengkonfirmasi misi tersebut. Ambil hadiahnya. Kumi memberikan perisainya kepada Kade, dan Kade memberikan tongkatnya kepada Kumi, menyisakan 2 medali. Risa dan teman kecilnya menerima tanpa keberatan, berbagi setengahnya dengan teman mereka yang lebih pendek. Konflik berakhir dengan mudah karena saling pengertian dan kewajaran dari kedua belah pihak. Keluar dari gua, Kumi menundukkan kepalanya meminta maaf, menyadari bahwa ia tidak masuk akal karena tiba-tiba menantang mereka. Sekarang, apapun yang ingin dilakukan kedua teman itu, Kumi akan diam-diam menanggung semuanya. Kade dengan cepat melambaikan tangannya, mengatakan bahwa ia tidak terluka. Apa gunanya? Pihak lain tidak melanggar aturan apapun, dan lagi pula, aku sudah bersusah payah mengenal mereka.
Kenapa tidak berteman saja? Akhirnya, Kumi harus mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman barunya dan melanjutkan perjalanan solonya. Waktu yang tersisa untuk acara tersebut adalah 3 hari untuk mendapatkan 9 poin kehormatan lagi. Kenyataannya, kurang dari 2 jam. Mungkin sulit, tetapi jika kau menargetkan pemain yang memiliki poin kehormatan, masih ada peluang. Itu hanya salah satu pilihannya. Pergilah saja dan kita akan memikirkannya nanti. Kumi merasa tidak masalah jika dia tidak memiliki cukup poin. Keesokan paginya, jumlah barang dalam inventaris saat ini adalah 11 perak dan 1 emas. Mereka berdua berlarian, dan suatu hari, ketika Risa berpisah dari Cat dan butuh waktu lama untuk kembali, dia mendapati Cat duduk bersama orang asing sedang melakukan sesuatu. Nama orang asing itu adalah Chanet, pemain level 5 yang tidak tertarik dengan inventaris. Gadis itu mengangkat sebuah kubus. Itu sebenarnya adalah tongkat yang diperoleh Chanet saat berpartisipasi dalam tantangan teka-teki di perpustakaan tua, yang membutuhkan waktu 4 hari untuk diselesaikannya. Benda ini juga memiliki keterampilan tambahan yang disebut Akas Record. Chanet tetap pada jawabannya, tidak mengatakan apapun lagi. Kek ingin berteman dengan Risa dan mengatur untuk bertemu dan bermain bersama setelah acara berakhir untuk membuktikan persahabatan mereka yang baru terbentuk. 15 menit kemudian, Kek memberikan kedua teman itu sebuah buku yang ia temukan di perpustakaan, mengatakan bahwa buku itu mungkin berisi beberapa petunjuk. Meskipun pesan-pesan di dalamnya sulit dipahami, mereka tetap akan mencoba mengungkapkannya. Risa dan Kek pergi ke lokasi yang disebutkan dalam buku itu, dan memang, mereka mengaktifkan ruang rahasia tersebut. Mereka dapat dengan mudah menebak bahwa meskipun mereka tidak dapat melihat wujud bosnya, bos itu akan menyerang mereka secara tak terduga. Apa lagi yang mereka persiapkan? Jos. Salah satu tentakelnya terputus, namun bar HP-nya sama sekali tidak berkurang. Risa menduga bahwa hanya dengan menyerang tubuhnya saja ia bisa memberikan kerusakan. Ia berpikir dalam hati, aku tidak bisa berenang, aku tidak bisa berlari, dan aku tidak bisa menyerang. Namun, ia punya cara. Ia memanggil naga racun, mengubahnya menjadi lautan racun yang indah, dan berhasil merenggut nyawa bos tersebut. Semudah membalik telapak tangan. Mereka diteleportasi tepat ke tengah lautan, tetapi mereka tidak tenggelam. Mereka bahkan bisa bernapas. Itu adalah tempat yang aneh, sangat sunyi dan damai. Jadi, itulah satu lagi kejadian Han Truong dalam game ini. Dengan hanya 1 hari tersisa dan 2 gol lagi untuk mencapai target, Risa tidak boleh lengah dan hanya fokus pada para pemain. Dia mulai merencanakan, Maple akan tetap di tempatnya sementara Sally bertindak sendirian, sehingga lebih mudah mendekati pemain lain. Sebaliknya, Cat akan mengendalikan para penjaga untuk melindungi pemain yang tersisa. Risa bahkan memberinya cincin manajemen Oboro sebagai tindakan pencegahan. Hari itu, seorang karakter berjubah biru menyapu sudut New World Online. Kabar sedihnya adalah meskipun jumlah pemain yang tereliminasi tidak cukup, mereka hanya berhasil mencapai tepat 2 hal. Sisanya bersembunyi di suatu tempat dan bertahan hingga akhir hari. Tiba-tiba, Kazumi muncul. Dia mengatakan dia juga ingin bersembunyi, jadi Cat menciptakan penghalang agar mereka bertiga bisa berlindung. Sebenarnya, tidak ada pengkhianatan atau penyamaran Kazumi. Kejadian kedua berakhir dengan damai. Hewan rohnya juga mempelajari mantra transformasi, sehingga sekarang ukurannya sangat besar. Cat berhasil menukarnya dengan keterampilan yang disebut sitokinesis dan mencoba terbang ke langit bersama sirap. Hari itu, grup obrolan komunitas game menjadi sedikit lebih ramai. Baru 1 malam berlalu. Tapi perasaannya, sudah lama sekali aku tidak pergi ke sekolah. K menguap berulang kali. Risa. Dia memperingatkannya untuk berhati-hati karena kebiasaannya dalam permainan akan memengaruhi kehidupan sehari-harinya. Dia begitu asyik dengan refleks permainannya sepanjang hari sehingga dia bahkan menggunakan sihir untuk memblokir bola yang terbang. Menyadari keseriusan situasi tersebut, dia diam-diam mengambil istirahat 3 hari dari permainan. Kepulangannya, meskipun agak mendadak, disebabkan oleh penambahan fitur baru selama ketidakhadirannya, serangga emas bercahaya yang telah dilepaskan ke area monster. Menangkap serangga tersebut akan memberi pemain kepemilikan atas bangunan-bangunan tertentu yang sebelumnya tidak dapat diakses ketika dia pertama kali mulai bermain. Mereka selalu menginap di penginapan atau tenda dan sejenisnya, tetapi mulai sekarang mereka bisa memiliki marka sendiri. Kurasa Cat akan menyukainya, jadi selama waktu istirahatnya, Risa berhasil mendapatkan 1.
Dia sibuk sepanjang hari tetapi tidak dapat menemukan tempat yang cocok. Rumah-rumah yang terlihat bagus terlalu mahal atau sudah dibeli. Baru-baru ini, banyak guild bermunculan, misalnya, Flame Empire, sebuah guild yang pernah dilihat 2 orang sebelumnya dalam sebuah acara. Pemimpin guild mereka adalah Mi, yang karismanya sangat kuat. Dia mengumpulkan sebuah tim dan sekarang telah menjadi kelompok besar, tempat berkumpulnya para pemain top. Acara pertemuan pedang suci pertama mempertemukan ketua guild P, dan R serta DJ juga menjadi anggotanya. D, yang saya sebutkan sebelumnya, juga hadir. Saya mendengar Pen telah mencapai level 60, sementara Cat baru saja mencapai level 30, dan Risa berada di sekitar level itu. Orang ini mungkin pemain terkuat saat ini. Saat mereka berjalan dan berbincang, mereka menemukan rumah pohon yang indah. Kurasa belum ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Tempat itu tampak seperti markas yang luas dan sempurna. Sirap dan Oboro juga menyukai tempat itu. Jika dipikir-pikir, kehadiran mereka berdua agak berlebihan. Menurut papan informasi guild yang menyatakan kapasitasnya dapat menampung hingga ada 50 orang, jadi Kumi dan Chanet diundang ke pertemuan itu, yang juga merupakan hari di mana mereka secara kebetulan bertemu Ye dan Kuromu lagi. Dalam perjalanan pulang setelah mengumpulkan bahan-bahan, mereka mengetahui bahwa mereka belum membeli rumah. Cat yang baik hati mengundang mereka untuk tinggal bersama karena dialah yang memutuskan rumah dan anggotanya, jadi Cat terpilih sebagai presiden dan menamai kelompok itu Klub Pohon Maple. Keesokan harinya, mereka pergi ke tambang yang dikabarkan memiliki banyak bahan berguna. Chanet mengambil inisiatif. Acasis Record telah memberinya keterampilan menambang, sehingga ia mampu mengumpulkan banyak barang yang dibutuhkan. Namun, belum tentu harta karun yang sama persis akan muncul besok, jadi jika kita bisa melakukannya hari ini, kita harus berusaha sebaik mungkin. Sebuah item yang benar-benar menarik muncul secara acak setiap hari, dengan keterampilan baru yang muncul seperti mesin slot. Ketika bos muncul, Cat mengambil alih pertahanan sementara kedua temannya dengan antusias memanfaatkannya, sementara 3 anggota guild lainnya pergi ke tempat lain untuk mengumpulkan material. Kekuatan Sally begitu menakutkan sehingga anggota yang lebih tua hanya perlu berdiri di sana dan menonton. Kuromu merasa itu sudah cukup untuk segera bergabung dalam pertempuran dengan gerakan yang tegas dan kuat. Seekor monster muncul ketika Kuromu lengah. Menyerang dari belakang, tentu saja, siapapun yang bergabung dengan guild ini bukanlah orang biasa. Dia tidak perlu berbalik untuk tahu bagaimana mengalahkan lawannya. Lalu mereka bertiga bergabung untuk dengan cepat mengatasi monster-monster itu. Ini jelas bukan pertempuran, tetapi lebih seperti pertandingan sparring persahabatan, karena jumlah pemain meningkat, penerbit sedang bersiap untuk merilis level ketiga dan mengumumkan acara hitung mundur 7 hari sebelum turnamen berikutnya dibuka. Monster akan muncul dalam waktu terbatas, kalahkan mereka dan kumpulkan item. Secara umum, cukup sederhana, masalahnya adalah acaranya agak mirip. Durasi event ini sama dengan event kedua, yaitu 7 hari dalam game dan 2 jam di dunia nyata. Anggota guild Maple Tree, jika sedang sibuk, akan melihat kekuatan mereka berkurang secara signifikan karena tim mereka kecil. Kuromu menyarankan untuk merekrut lebih banyak orang, dan semua orang setuju. Mereka memasang pengumuman mencari partner, tetapi sayangnya, belum ada yang memenuhi kriteria mereka, karena kebanyakan pemain lebih suka menyerang. Jadi, mereka memutuskan untuk turun ke lantai pertama dan melihat apa yang bisa mereka temukan. Mereka tidak membutuhkan pemain yang kuat, mereka hanya ingin bersenang-senang. Kembali ke tempat yang sudah lama tidak mereka kunjungi, Risa merasa cukup nostalgia dan menyerahkan tanggung jawab kepada Cat. Saat ia hendak pergi menjelajah, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Risa, ia mendengar suara-suara di dekatnya, 2 saudari yang tidak dapat menemukan guild Cat. Ia mencoba memulai percakapan. Awalnya, pihak lain tampak defensif dan menghindarinya, takut barang-barang mereka akan dicuri. Ia segera menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengajak anak-anak itu bergabung dengan timnya. Jadi, mereka berempat pergi ke kafe terdekat untuk membahas hal-hal lebih detail. Gadis setengah putih, setengah merah muda itu adalah Yui, dan di sampingnya adalah kakak perempuannya, Mai, yang mirip dengan Cat. Kedua gadis itu hanya bisa memaksimalkan 1 stat. Orang-orang dengan tujuan serupa dengan mudah membujuk guild pohon maple untuk merekrut mereka. Hal pertama yang harus dilakukan para rekrutan baru adalah memimpin para pemain baru ke lantai 2. Yui dan Mai, bersama dengan 2 gadis yang lebih tua, melawan bos yang berpindah server.
Yang lebih mudah khawatir akan melibatkan Cat dan Risa karena kemampuan mereka yang masih amatir. Cat melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan takut, berdiri saja di sana dan perhatikan." Bos ini memiliki kemampuan untuk muncul kembali. Meskipun membutuhkan sedikit waktu, itu tidak signifikan. Risa bahkan mengalahkannya sendirian dan kembali ke markas. Cat memperkenalkan para rekrutan baru kepada yang lain. Karena mereka telah memaksimalkan kekuatan mereka sebenarnya tidak buruk. Dengan satu busur, mereka menghancurkan meja yang ada di sana dan menjalankan fungsinya. Kemudian Cat memimpin Ui dan Mai untuk bertarung. Menaikkan level bos itu membosankan karena repetitif. Jadi dia membawa kedua anak itu ke Dungeon waktu tak terbatas untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengalahkan monster besar. Itu praktis untuk menaikkan level dan mengevaluasi kemampuan mereka, dan itu menyenangkan. Yu dan Mai khawatir jika mereka tidak memiliki kecepatan sama sekali, mereka akan menjadi mangsa yang mudah. Cat sudah siap. Dia memberi kedua anak itu penawar khusus, lalu menggunakan racun naga untuk menciptakan perisai dan melesat masuk secepat kilat. Ketiga saudari itu, dengan kepala pusing, masih mencoba melawan monster itu saat monster itu didorong ke arah mereka. Cat Deco. Mereka langsung menggunakan perisai untuk menyelesaikan misi dalam 3 menit dan 2 detik, hampir memecahkan rekor. Itu sudah sangat bagus. Hanya dalam 1 hari, Yui dan Mai mencapai level 20. Tidak hanya itu, terakhir kali mereka bertiga menyelesaikannya hanya dalam 2 menit dan 30 detik berkat peningkatan skill Yui. Kekuatan invader berlipat ganda, syarat untuk mencapai ini adalah mengalahkan sejumlah bundles dalam waktu tertentu, dan kemampuan Mai untuk menggunakan 2 senjata dengan 1 tangan, syarat untuk menyelesaikan Dungeon dalam batas waktu. Seluruh tim terheran-heran, meskipun mereka tahu bahwa naik level dengan MLE itu jelas sekali, tapi itu sudah keterlaluan. YZ memberi kedua anak itu senjata baru, palu kristal dengan 25 poin kekuatan, mampu meningkatkan ukuran peralatan selama 30 detik, dapat digunakan kembali selama 1 menit. Keesokan harinya, Janet absen karena dia memiliki misi yang belum selesai. Kumi pergi mencari material, Iwi dan Mai pergi bersama S, dan Risa melawan monster untuk menerima bimbingan tentang cara mempertahankan haki bahkan dengan kecepatan 0. Hanya Kuromu dan YZ yang bebas. Kuromu berdiri dan berkata, "Aku juga harus bertindak. Jika tidak, keberadaanku akan menjadi tidak berarti." Cat De jelas mempercayai pasangannya. Gadis itu dengan nyaman menyerahkan sirap kepadanya untuk digunakan, sambil menggendong bayi kura-kura itu di lengannya. Kuromu harus mengagumi kepercayaan gadis kecil itu. Jika dia sangat menyukai sirap, bukankah dia akan menciptakan peluang bagi pencuri? Kuro bisa saja mengambil bayi itu dan melarikan diri, dan Cat tidak akan bisa menemukannya dimanapun. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu di kejauhan. Bukankah itu ruang bawah tanah tersembunyi? Yu dan Mai telah membuat kemajuan luar biasa dalam keterampilan mereka. Mereka benar-benar mengalahkan bos dengan 1 pukulan. Selama pelatihan hari ini, kedua gadis itu mengerti bahwa kecepatan bukanlah hal yang penting, membaca adalah hal yang penting. Dipandu oleh gerakan lawannya, Janet baru saja merakit tongkat yang tampak persis seperti tongkat lamanya. Ketika diletakkan berdampingan untuk perbandingan, keduanya dengan cepat menyatu menjadi satu, diikuti oleh serangkaian manuver profesional. Kumi tahu Janet menyembunyikan sesuatu yang jelas sangat kuat. Kumi berusaha sekuat tenaga tetapi hanya berhasil mendapatkan sedikit material. Sambil menghela napas, Cat muncul dengan bulu tebal dan lembut yang menutupi tubuhnya. Ternyata, saat bermain dengan anak domba sebelumnya, dia secara tidak sengaja memperoleh kemampuan baru. Menumbuhkan bulu, memang lucu, tetapi dia tidak bisa membebaskan dirinya. Kumi dengan cepat melakukan serangan pedang yang menyapu, membersihkan bulu-bulu bergerigi di seluruh tubuhnya. Ingin memamerkan Kumi kembali mengucapkan mantra. Tidak hanya itu, dia juga melepaskan racun. Kumi mengatakan bahwa dengan melakukan itu akan mempersulit lawan untuk mendekat, melupakan bahwa rekan setimnya tidak memiliki kekebalan terhadap racun. Kumi berguling-guling di bulu-bulu itu, tidak dapat melarikan diri. Kuromi sendirian mendominasi Dungeon yang disebut makam orang mati. Syarat untuk masuk adalah mati dan hidup kembali setidaknya 4 kali untuk menerima pakaian baru. Selain penampilan seperti mayat, keterampilannya cukup bagus. Karena bosan, KD berjalan sendirian di jalan yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Ia mendengar sesuatu dan mengintip ke dalam untuk melihat apa yang terjadi.
Situasinya sangat menyedihkan. Seorang ibu tunggal dengan 100 anak yang sakit. Kade menduga itu adalah misi tersembunyi. Mendengar seseorang di luar pintu, ibu itu segera berdiri dan mendekati Kade, meraih bahunya dan memohon agar Kade menyelamatkan putrinya. Syaratnya adalah mengantar ibu itu ke tujuannya, tidak membiarkannya mati, dan membawa kembali obat untuk merawat anak-anaknya. Dalam perjalanan keluar kota, mereka melewati hutan yang dipenuhi monster-monster menakutkan. Namun, karena mereka terbang di udara, mereka tidak menemui masalah apapun, bolak-balik dengan santai. Namun, ternyata itu adalah serangkaian tugas. Sang ibu mulai bercerita tentang sebuah cincin yang jauh dari kota yang, jika dikenakan, akan menyembuhkan tubuh. Kedengarannya familiar. Mungkin itu cincin yang mereka dapatkan setelah mengalahkan bos di lantai pertama. Setelah mengambilnya, sang ibu dengan penuh syukur memakaikannya pada putrinya. Tiba-tiba, entah dari mana, gadis kecil itu melompat, berteriak dan berlari. Ini adalah tugas ketiga. Dia menghela napas. Entah mereka menyelesaikan tantangan itu dengan sukses atau gagal, akan selalu ada tugas lain. Tugas selanjutnya adalah menyelesaikan misi keempat, menuju selatan untuk menemukan gereja dan mendapatkan obat. Dia tiba di sana, membawa sesuatu yang tampak seperti properti penyelesaian misi. Setelah memecahkan botol kecil itu, seorang malaikat terbang keluar dan menganugerahkan kekuatan padanya. Gadis itu terbangun, bingung, tetapi misi telah berhasil diselesaikan. Dia juga menerima keterampilan perburuan cinta. Dengan gembira, dia berlari kembali ke markas dan meminta saudari YZ untuk membuatkannya pakaian baru, ingin memakainya dan menunjukkan kepada semua orang kemampuan barunya, baik dalam penampilan maupun kekuatan. Mereka semua tanpa celah, anggota tim yang berdiri di dalam perisai, membawa cinta, akan selalu dilindungi. Kelemahannya adalah hanya membutuhkan sedikit kesehatan untuk mengaktifkannya, yang juga sangat kuat. Ini berarti bahwa jika MLE tidak dikalahkan, kelompok tersebut hampir tak terkalahkan di markas Guild Pedang Suci. Sementara itu, diskusi juga sedang berlangsung mengenai Guild Pohon Maple, memprediksi pertempuran di masa depan akan segera terjadi, meskipun belum jelas siapa yang akan menang. Suasananya terlihat keren, seperti acara berskala besar. Turnamen ketiga, juga dikenal sebagai acara berburu banteng, melibatkan menjatuhkan banteng dan kumpulkan lonceng mereka, dan jumlah barang yang dikumpulkan akan menerima hadiah yang sesuai dibandingkan dengan 2 kali sebelumnya. Ini tampak lebih normal. YZ bertepuk tangan, menarik perhatian semua orang padanya. Seragam tim sudah selesai. Risa sangat khawatir tentang temannya, jadi dia mengirim pesan kepada semua orang, ingin mereka semua menyemangatinya. Kekuatan kata-kata memang sangat kuat. Awalnya, protagonis wanita tampak tidak percaya diri, tetapi setelah menerima kenyamanan dan dorongan dari rekan satu timnya, dia memilih tempat yang terpencil, dan memang, semuanya berjalan lebih lancar. Leo yang nakal. Mendaki tebing, Cat mengejar sesuatu, lalu terpeleset dan jatuh tersungkur. Untungnya, perisainya melindunginya, meskipun Cat tidak merasakan sakit. Sekarang perisai itu tidak berguna sampai besok. Itu hanya sepotong logam persegi panjang. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu menembus tulang-tulangnya. MK melihat gereja. Dia pernah ke sana dalam sebuah misi belum lama ini, tetapi dia belum menjelajahinya secara menyeluruh. Pasti ada sesuatu di sekitar sini. Tanpa sengaja menginjak penghalang, seekor monster muncul entah dari mana, suaranya menuntut untuk melahapnya. Cat menggunakan perisainya untuk memblokir serangan dari lawannya. Tiba-tiba, ia mengeluarkan rantai yang mengikat tangan dan kakinya. Ini adalah momen yang tepat untuk melepaskan kemampuan barunya. KD, dengan sihir pertumbuhan bulu tersembunyinya, bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Memanfaatkan kesempatan itu, dia dengan cepat memeriksa atribut lawannya. Sirap memasuki arena, menggunakan kemampuannya terus-menerus. Tindakan ini langsung memprovokasi sifat buas dalam makhluk mengerikan itu. Ia merobek cangkang luarnya, memperlihatkan bentuk yang mengerikan dan menjijikan, dan menyemburkan api. Tokoh protagonis wanita dan sirap melompat-lompat di tengah kobaran api. Risa, sambil membunuh monster itu, teringat akan temannya dan berpikir. Lalu dia terkekeh. Tentu saja anak itu tidak akan pergi ke tempat aneh, kan? Hanya saja aku tidak menduga apapun. Tidak ada yang tidak akan berani kulakukan. Setelah ditelan oleh makhluk mengerikan itu, dia menyadari bahwa dia tidak kehilangan kesehatan.
Dia membuka mulutnya dan langsung melahap bos tersebut. Sesaat kemudian, monster itu benar-benar dimakan dari dalam. Singkatnya, Flame Empire dan event Holy Sword Gathering benar-benar sesuai dengan reputasi mereka sebagai tim yang menduduki peringkat 1 dan 2 teratas di server, dengan skor yang hampir sama. Kedua pihak telah mencapai lantai 3, meskipun kabar sedihnya adalah hasil grup tidak begitu bagus, mereka masih memiliki cukup untuk ditukar dengan item yang berguna. Item ini akan meningkatkan kekuatan tim sebesar 3 poin. Pertama-tama, untuk menghindari tertinggal, semua orang harus segera mencapai lantai 3. Jelas, dibandingkan dengan monster itu, Cat bahkan lebih menakutkan. Skill yang dia gunakan adalah tirani. HP menjadi 1000, kekuatan dan kecepatan meningkat 50. Ketika HP turun, efek skill berakhir, kembali ke keadaan semula. Namun, skill ini hanya dapat digunakan sekali sehari. Untungnya, mereka adalah sekutu. Jika tidak, menghadapi Cat, mereka pasti sudah menyerah di lantai 3. Suasananya benar-benar berbeda dari lantai pertama dan kedua. Konsep utamanya adalah mesin. Sekarang semua orang akan sementara berpencar dan menjelajahi area keseluruhan di wilayah ini. Setelah 2 jam, tempat itu masih kosong. Untungnya, mereka bertemu dengan sebuah misi di tengah jalan. Kali ini, misinya adalah seorang lelaki tua yang lapar. Setelah makan dan minum, dia menceritakan sebuah kisah kepada mereka. Di tengah kota ini, terdapat sebuah bangunan megah, kediaman Dewa Mesin. Semua mesin terbang di langit diciptakan oleh Dewa Mesin. Tidak ada yang tahu ini. Beberapa orang mencoba menghancurkan mesin itu dan mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Tidak ada apapun sama sekali. Bahkan roda gigi, pegas, atau skrup pengaman pun tidak ada. Fokus cerita adalah apa yang dilihatnya di sana, yang disebut generasi kedua. Dia menjelaskan secara detail bahwa kota itu dulunya penuh dengan mesin-mesin biasa. Generasi pertama telah memberikannya kepada orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang teknologi, seperti lelaki tua ini, yang harus bermimpi dan berharap untuk hal-hal seperti itu. Tetapi suatu hari, ketika dia jauh dari kota, cahaya biru samar terpancar dari sana. Dia harus bergegas kembali ke kota. Setelah itu, kota itu dipenuhi dengan mesin-mesin baru, dan ingatan semua orang tentang generasi pertama lenyap. Selain itu, mesin-mesin sebelumnya secara misterius terhapus dari kota. Informasi misi berakhir di sini. Cat berterima kasih kepada lelaki tua itu dan pergi. Dia berpikir dia harus memberitahu masyarakat pohon maple tentang menunggangi kura-kura raksasa di kota mesin. Tentu saja, ada risikonya. Seseorang hampir menabrak sirap, jadi mereka harus mengambil rute yang kurang ramai. Kabut tebal membuatnya tidak tahu di mana mereka berada. Tiba-tiba, sirap miring, dan Cat jatuh. Untungnya, dia berhasil mengaktifkan perisainya tepat waktu. Menurut papan informasi, ini adalah pemakaman impian. Mengikuti jalan setapak, setelah menemukan baju zirah tua, misi otomatis diaktifkan. Robot itu mulai bergerak dan menyerang sesuai instruksi. Ia adalah raja mesin generasi pertama, yang saat ini di luar kendali setelah dipukul oleh Cat. Setelah sadar kembali, ia mengirimkan jiwa dan kekuatannya kepada Cat, berharap Cat akan membunuh penjahat irasional ini. Setelah mengatakan itu, ia kembali mengamuk. Cat, mengaktifkan peralatan yang baru diberikan, mulai menyerang. Seperti yang diharapkan, dia menang. Tapi wujud ini sama sekali tidak cantik. Perang Guild. Four akan memulai latihan antusias mereka, menyapu area perburuan monster. Frederica telah pergi sendirian untuk mengintai Guild Pohon Maple. Merasa bahwa pihak lawan memiliki terlalu banyak elemen misterius, Dre muncul, melempar anak panah dan langsung menjatuhkan bos besar di dekatnya. Tidak seperti Pen, yang berhati-hati dan waspada, dia berpikir rekan-rekannya terlalu khawatir. Dia lebih percaya diri dengan kemampuannya daripada sebelumnya. Sementara itu, Sally dan Maple, bersama dengan kedua saudari Mai, dengan gembira berenang dan bermain di pasir. YZ sedang melawan monster dan mengumpulkan material, sementara Kuromu dan Kasumi bekerja keras untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki sebaik mungkin. Selama waktu luang mereka terus meningkatkan level tanpa henti. Untungnya, mereka menerima keterampilan yang sesuai dengan profesi mereka. Risa dan Cat, setelah bersenang-senang dan mendarat di pantai, menemukan seseorang mengamati mereka. Tepatnya, bukan karena mereka baru mengetahui keberadaan kekuatan tersembunyi itu,
tetapi karena mereka menyadari bahwa lawan tidak berniat menyerang. Jadi sekarang mereka memanggil Federica untuk menanyai mereka. Tanpa bersembunyi lagi, dia melompat dari batu besar ke tengah perang guild yang mendekat. Selain pengintaian, tidak ada penjelasan yang lebih masuk akal selain hobi aneh Federica yang diam-diam mengamati gadis-gadis polos seperti Risa. Sambil tertawa, mereka menghunus senjata, menginginkan pertempuran yang menentukan. Bukan hanya perkumpulan pedang suci atau kekaisaran api yang penasaran dengan kemampuan guild pihak lawan, bahkan pohon maple itu sendiri memiliki pertanyaan dan ingin memanfaatkan informasi. Dibandingkan dengan pertarungan 4 lawan 1, Frederica dan Risa akan memiliki duel solo yang lebih adil, dengan syarat pemenang akan mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Surat tantangan dikirim, dan keduanya dengan cepat memasuki medan perang. Tidak jelas siapa yang akan memulai pertempuran terlebih dahulu. Yang penting, Frederica selalu mempertahankan posisi menyerang, sementara Risa mencoba mengendalikan tubuhnya untuk menghindari semua pukulan berbahaya. Terkadang, karena kehilangan kesadaran, dia akan dengan menggunakan keahlian langkanya untuk mengungkap petunjuk kepada lawannya. Feder merasa itu sudah cukup. Feder mengangkat tangannya tanda menyerah, dan pertempuran berakhir damai tanpa korban, seperti yang dijanjikan. Dia akan mengungkapkan rahasianya, tetapi hanya kepada Kekaisaran Api. Setelah beberapa percakapan, setengah dari anggota guild terungkap, sebagian besar lawan yang kuat dengan keterampilan yang hebat. Kisah berakhir di sini. Feder segera pergi, menunggangi karpet terbangnya melintasi hutan. Dia tidak bisa berhenti terkekeh sendiri. Dia takut bertarung sedikit lebih lama akan mengungkap keterampilan rahasianya. Dia senang Sally terlalu ceroboh, karena dia melepaskan kekuatan penuhnya untuk menghindari serangan itu. Informasi tentang guild Kaisar Api telah diungkapkan olehnya. Dia memainkan trik keuntungan nelayan, berdiri di tengah menyaksikan kedua pihak saling membantai, menang dengan mudah. Tapi itu tidak semudah itu. Dua kemampuan utama yang digunakan Risa sebelumnya adalah mantra yang dibuat secara acak, tidak berdasarkan apapun. Kemampuan umpan sebenarnya adalah mantra sihir, yang menangkis serangan lawan, sementara kemampuan air mengalir membantu mengganggu serangan, berlangsung dalam waktu singkat. Frederica adalah pemain peringkat tinggi, dan melawan lawan yang begitu licik, dia dapat menipu sekaligus bertarung dengan cara itu. Jadi, ini didasarkan pada fakta bahwa sang ahli berpura-pura menjadi pemula. Tepat pada waktunya untuk acara keempat, kali ini jumlah pemainnya lebih sedikit. Acara ketiga berlangsung selama 2 hari, dan pemain dibagi menjadi kelompok besar, menengah, dan kecil berdasarkan status guild. Setiap kelompok akan menerima poin yang berbeda. Guild akan diberikan markas sendiri dan harus berusaha melindungi orb mereka dan mengatur serangan. Guild lain yang dapat melindungi orb mereka selama 6 jam akan menerima 1 poin. Jika mereka mencuri orb dan menahannya selama 3 jam, mereka akan menerima 2 poin. Jika orb dicuri, 1 poin akan dikurangi. Setelah poin diberikan, orb akan hilang. Orb yang dijarah akan kembali ke pangkalan asalnya, dan jika direbut kembali dalam waktu 4 jam, tidak akan ada perubahan pada kedua pihak karena posisi jembatan selalu ditampilkan di tepi, jadi Anda sama sekali tidak boleh lengah. Hukuman selanjutnya adalah sejumlah kematian dari 1 hingga 4 kali, setiap kali menambahkan 5 pH dari ronde sebelumnya, mengurangi semua statistik. Kematian kelima akan mengakibatkan eliminasi dari acara tersebut. Bagi guild dengan sedikit anggota, kehilangan anggota menyebabkan kerugian yang signifikan, seperti guild pohon maple, misalnya. Masalah mereka adalah tidak memiliki cukup orang untuk mengatur serangan, bahkan dalam pertahanan. Hal yang sama berlaku untuk para pembela, kuncinya adalah jumlah mereka sedikit, dan mereka tidak punya waktu untuk mencurigai kemungkinan terus-menerus diserang atau disergap di malam hari, misalnya. Acara 5 hari berturut-turut pasti akan mengungkap banyak tantangan, terutama setelah orang-orang menyadari bahwa kemampuan maple memiliki jumlah penggunaan yang terbatas, keadaan akan menjadi sangat buruk. Masyarakat maple harus menghitung berapa lama mereka dapat menyembunyikan maple. Risa menugaskan Ui Mai dan Chanet ke kelompok pertahanan, sementara Kasumi dan Kuromu memainkan peran pendukung dan tetap berada di markas sampai tugas berakhir. Rencana dimulai dengan setiap orang harus meningkatkan level mereka, dengan tujuan mencapai peringkat 10 besar di papan peringkat. Mengikuti rencana tersebut, kelompok itu terpecah untuk bertindak. Masyarakat pohon maple bertindak tanpa ampun dan tanpa belas kasihan, memusnahkan seluruh geng sebelum ada yang sempat bereaksi. Mereka berhasil mendapatkan orb pertama.
Risa menyerahkannya kepada Kumi untuk dibawa kembali ke markas mereka, sementara dia sendiri akan mengintai sekitarnya. Adapun Cat, tak perlu dikatakan lagi, Sally juga merupakan monster. Seperti roh pendendam, dia muncul dan menghilang di tengah medan musuh. Orb musuh lenyap dengan mudah. Tanpa jejak, setelah keributan singkat, bahkan mereka yang tidak berpartisipasi, hanya mengamati dari pinggir lapangan, merasa terhibur. Risa menggunakan teknik tembus pandangnya untuk menciptakan lingkaran api, menarik perhatian guild ketiga. Kedua pihak melancarkan serangan besar-besaran satu sama lain. Beberapa mengira gadis berjubah itu berasal dari tim lawan, sementara yang lain bersikeras tidak ada orang seperti itu di guild tersebut. Pada saat itu, tidak ada yang memperhatikan, dan orb tersebut diretas secara terang-terangan. Tim tuan rumah, Holy Honest, juga tidak tinggal diam. Sebuah layar besar menampilkan seluruh proses penghapusan hampir 50 akun lawan. Mereka tidak perlu berusaha keras untuk melindungi orb tersebut. Tim penyerang berhasil merebut kemenangan, dan rencana pun berubah. D menugaskan dua pemain dari tim yang sama untuk mengambil bola dan kembali lebih dulu. Dia sendiri baru saja bertemu lawan yang menarik, tak lain adalah Sally. Dia sudah beberapa hari tidak bertemu dengannya, dan Sally telah menjadi jauh lebih kuat. Suasana mencekam menyelimuti mereka. Dia dengan cepat mengalihkan perhatian Sally, yang dengan cepat mengejarnya. Memulai pertempuran dengan serangan langsung dari atas, Reed berhasil menghindarinya. Keduanya menyadari bahwa lawan mereka telah menguasai keterampilan serupa dan meningkatkan kewaspadaan mereka. Namun, dengan seseorang yang terlalu percaya diri seperti Reed, mereka untuk sementara tidak menyadari konsekuensinya. Khawatir dia akan menggunakan akselerasinya untuk menghilang dan muncul kembali, lenyap ke langit yang cerah, mungkin ini hanya sapaan. Tidak perlu terburu-buru. Menemukan seseorang untuk menunjukkan kekuatan seperti itu kepadanya sudah cukup baik. Kekaisaran Api adalah organisasi besar, mudah dikalahkan. Kapten Mi, setelah mengumpulkan sebuah bola, melihat sosok es dan segera mengejarnya. Jelas, mereka sangat dekat. Namun dia masih berhasil lolos. Mi menangis terseduh-seduh. Ternyata di depan bawahannya dia begitu agung, tetapi di belakang mereka dia hanyalah seorang anak yang lemah dan tidak percaya diri yang kurang memiliki keterampilan kepemimpinan. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Mereka kembali ke markas. Untuk pertama kalinya, 8 orang terjun ke medan perang sekaligus ketika musuh datang untuk merebut kembali bola energi tersebut. Situasi ini biasanya tidak seperti ini, tetapi bagi para pemain yang terampil, ini hanyalah latihan refleks biasa, tidak ada yang menakutkan. Hati musuh berkobar, ingin membakar semua orang sampai mati. Hati pohon maple tetap diam, bahkan tidak berusaha untuk lari, membuat lawan mengira mereka telah menang. Tanpa diduga, musuh telah mengaktifkan efek perlindungan, mencegah semua orang di sekitarnya terluka. Pemimpin panik tetapi masih berusaha menenangkan diri. Saudara-saudara, jangan goyah. Sebelum mereka selesai berbicara, mereka dihantam batu bata. Anggota lainnya tidak dapat menghindari serangan itu dan jatuh seperti domino. Gadis-gadis Lolita dari kelompok pohon maple, yang kini memiliki kekuatan luar biasa, melakukan serangan balik. Menyadari situasi yang tidak stabil, kelompok yang tersisa mencoba untuk berbalik. Namun, itu tidak mudah. Janet menghalangi jalan mereka, melepaskan kekuatannya yang dahsyat, menghancurkan separuh tim. Itu sudah cukup. Setidaknya beri mereka sedikit harga diri. Di antara mereka, beberapa cukup nekat untuk melawan, sementara yang lain memilih untuk melawan balik. Bagaimana mungkin dia bisa terluka oleh serangan seperti ini? Hanya dia yang cukup sial karena disergap oleh dua anak, Yu dan Mai. Yang paling produktif sendirian memusnahkan seluruh negara bagian. Tak dapat disangkal seorang pria yang bahkan lebih hebat dari protagonis, melawan begitu banyak orang tanpa menggunakan keterampilan atau sihir apapun. Dia baru menunjukkan wajah tampan dan menawannya di episode M, mengumpulkan lebih dari 20 bola malam itu. Dia merasa percaya diri. Jika dia mau, dia mungkin bisa memusnahkan beberapa guild lain sendirian. Namun, dia rendah hati, beberapa guild berbakat masih bertahan. Maksudnya guild. Kelompok di ruangan sebelah mengumpulkan total M buah, yang mengejutkan dan menyenangkan hatinya. Ini baru hari pertama, tetapi kemajuannya cukup baik. 3 jam berlalu, bola itu kembali ke guild, dan poinnya meningkat. Namun, kewaspadaan belum bisa dilonggarkan.
Targetnya adalah manusia, tetapi dia hanya berada di peringkat ke-17. Jadi, mereka harus melanjutkan serangan kedua. Begitu matahari terbit, serangan itu tidak akan efektif lagi. Risa mengatakan ini lalu pergi. Guild yang lebih kecil memiliki peluang sangat tinggi untuk dimusnahkan. Saat itu, tidak ada lagi bola yang bisa dia ambil. Oleh karena itu, sementara tim guild-guild kecil dan menengah masih bertahan, Risa perlu meningkatkan peringkatnya semaksimal mungkin. Jika tidak, dia tidak akan bisa bersaing dengan guild-guild yang lebih besar. Namun, Kurumu berpikir dia terlalu memaksakan diri. Chane tidak lagi ikut dalam percakapan. Dia juga perlu keluar dan bertarung sendirian. Sejak acara dimulai, dia terjebak di markas. Dia hampir kelelahan. YZ setuju, dan itu juga bisa mengurangi beban Sally. Chane benar-benar terampil. Dia baru saja menggunakan kemampuan perpustakaan sihirnya untuk memanggil lengan raksasa dan langsung mengambil orb lawan. Setelah sedikit usaha mental, dia mendapatkannya dan melarikan diri. Jika kalian mengejar mereka, lemparkan bom asap. Bayangkan saja, Chane bisa mendapatkan 2 atau 3 lagi. Tak perlu dikatakan, dengan begitu banyak bola energi, pasti ada banyak orang yang datang untuk merampoknya. Menunggu seperti ini bukanlah cara yang disarankan Kuromu untuk pergi menyergap dan bertahan. Dengan ketiga anak di rumah, kita bisa tenang dan melanjutkan petualangan kita. Seperti yang diharapkan, semuanya ramai. Mereka berdua terpecah menjadi 2 kelompok. Kumi mengambil sayap kanan, dan 2 lainnya berpisah ke kiri. Risa melanjutkan perjalanannya yang berat, sepenuhnya tertutup debu, tetapi tetap bertahan hingga saat-saat terakhir, dengan matahari tinggi di langit. Gunung itu muncul di timur. Risa bersandar pada batu di dekatnya, memeriksa kekuatannya. Meskipun tidak cukup untuk dianggap sebagai manusia, dia kelelahan. Mungkin dia harus kembali ke markas, tetapi itu tidak semudah itu. Dia dikelilingi oleh pasukan musuh, kalah jumlah dan benar-benar kelelahan. YZ dan Kuromu telah kelelahan karena pengeboman dan serangan ganas, tetapi pasukan musuh tetap sangat besar. Bar kesehatan Kuro hampir habis sepenuhnya oleh Dewan. Ini sangat membuat frustrasi. YZ mengaktifkan keahlian pamungkas tersembunyinya. Sekarang dia menyadari Kuromu juga sangat kuat. Jadi, barusan, Dead All Alive memiliki peluangi Kurumu untuk bertahan hidup ketika HP-nya turun menjadi 0, seperti Grim Reaper. Semua orang di guild pohon maple akhirnya menyerah untuk menjadi manusia. Di pihak Kasumi, dia bertemu dengan seorang teman lama yang sudah lama tidak dia temui, seorang pendekar pedang bernama Slayer. Dia menyatakan penyesalan, bahkan berniat mengundangnya untuk bergabung dengan guild Kaisar Api, tetapi sayangnya, Maple berbicara lebih dulu. Percuma saja menjadi lawannya lagi, karena dia kalah terakhir kali, dia mungkin sebaiknya bertarung sekali lagi. Kelelahan, dia tidak ingin bertarung lagi dan memilih pilihan terbaik, mundur, tetapi jumlahnya. Musuh terlalu banyak, benar-benar terkepung dari semua sisi. Dan bukan hanya itu, Frederica juga hadir. Kelompok intelijen pedang suci melaporkan melihat seorang pemain mencoba melakukan semuanya sendirian, jadi mereka datang untuk menyelidiki. Semua pemain di sini berasal dari kelompok itu. Frederica memerintahkan mereka untuk mengepung Risa. Terjebak dalam dilema, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko sebelum menghadapi anak buah Michael. Dia masih berhasil mengirim pesan kepada K, melaporkan kematiannya. Frederica berdiri di atas, menyaksikan kejadian itu, berpikir dia sepenuhnya memahami kemampuan Sally, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia telah tertipu oleh refleks gadis itu. Pukulan fatal itu bahkan belum terungkap ketika Freder melancarkan serangan mendadak, langsung menciptakan klon. Akhirnya, bala bantuan tiba. Cat muncul di saat yang paling krusial. Sedikit lagi dan semua kerja keras dan perjuangan Risa akan sia-sia. Dengan sayap putih dan lingkaran cahaya di atas kepalanya, dia berhasil menciptakan gelombang kejut yang kuat, bahkan lebih menakutkan daripada menghadapi bos. Freder panik dan segera mengaktifkan sihirnya. Cat bukanlah lawan yang mudah. Setelah memblokir serangkaian serangan, dia mengangkat Risa tinggi-tinggi dan berubah wujud. Cat berdiri dengan ketinggian yang cukup untuk mengalahkan lawannya. Meskipun dihujani tembakan hebat, dia tetap tak terpengaruh, melepaskan rentetan serangan. Di bawah, kekacauan pemain berhamburan, senjata berdentang, dan kuburan hidup terbentuk dalam sekejap mata. Ini tidak bisa diakhiri begitu saja. Freder meminta bantuan.
Ray dengan cepat memahami situasinya. Alih-alih menyerah kepada Mayor, Ray menyerang langsung ke markas Maple Tree. Tanpa dua bos di sini, akan mudah. Apa yang bisa dilakukan anak-anak Lolita itu? Server top seperti dia? D. Menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Dia langsung berteleportasi ke sisi lain. Kasumi masih menghadapi Shin. Tiba-tiba mendengar permohonan bantuan dari Mai, Yui dan Mai memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Di saat hidup dan mati ini, hasilnya ditentukan dalam sekejap. Siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah, siapa yang nyawanya akan melayang, mustahil untuk mengetahuinya sebelumnya. Namun, bahkan Kuromu dan Is pun tidak dalam kondisi baik. Yui dan Mai tidak mundur karena lawan mereka yang lebih besar, melancarkan serangan balik yang sengit. Meskipun awalnya tidak menguntungkan, bahkan kehilangan HP beberapa kali karena kecepatan dari yang luar biasa cepat, kedua anak itu berhasil melukai lawan yang tangguh seperti dia. Yah, kelompok itu memang sulit dikalahkan, tetapi bagaimanapun juga, dia sudah dewasa, jadi mereka bukan lagi anak-anak. Dengan pukulan-pukulan itu, aku kehilangan momentum, aku akan mati. Besok, giliran Uwi, dan kedua anak itu akan dibacok sampai mati, hanya berhasil meninggalkan permintaan maaf karena tidak mampu melindungi kerja keras tim, meskipun mereka tahu mereka akan dibangkitkan kembali. Saat tangan D hendak menyentuh bola itu, Cat dan Sally muncul. Cat mengaktifkan serangkaian mekanisme pertahanan dan menyerang Sirap, sayangnya ia terluka. D tertawa angkuh, kali ini aku akan mengakui kekalahan, tapi mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Setelah mengatakan itu, ia dihancurkan oleh naga beracun dan kembali ke Kumi. Dia masih belum dikalahkan oleh orang yang pernah menghancurkannya, tetapi kali ini, dia pasti akan. Mengalahkannya hanya dengan serangan mendadak bukanlah hal mudah. Ketahuilah bahwa dia belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Aku ingin dia segera menunjukkan ketajamannya seperti biasa. Kumi tidak membalas dengan ganas, tetapi malah melancarkan serangan kuat ke bawah. Tanpa perisainya, itu akan menjadi akhir hidupnya. Kumi tidak berhenti, melanjutkan serangannya. Dia berhasil memblokirnya, berpikir dia masih bisa menang karena selama latihannya, Kumi tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi senjatanya juga berlipat ganda kekuatannya, dan bahayanya sangat besar. Akhirnya, dia harus melepaskan jurus pamungkas. Rambutnya berubah putih dan dia menghilang tepat di depan matanya. Kemunculan kedua itu tiba-tiba, muncul di belakangnya dan memberikan pukulan telak pada pertahanannya yang ceroboh. Kasumi mencetak poin sebelum keluar dari permainan, namun tetap berhasil menyangkalnya. Lagi pula, dia hanya mati sekali. Dia akan bertemu dengannya beberapa kali lagi. Kumi berkata dengan acuh tak acuh, sambil membuka pesan rahasia. Melihat Cat telah kembali tepat waktu, dia tersenyum meyakinkan. Yu, kau dan Mai sudah kembali. Terima kasih atas bantuan senior. Risa menoleh untuk bertanya kepada Cat tentang kerusakan pada Sirap sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa itu adalah serangan penembus zirah, yang memungkinkannya melewati pertahanan, dan mentransfer semua kerusakan ke dirinya sendiri. Singkatnya, orb selamat adalah hal yang baik. Yui dan Mai merasa terhormat bisa berguna bagi semua orang. Terima kasih kepada Cat karena telah menyelamatkan mereka berdua. Peran Mai sebagai pemain dengan kemampuan palsu terbukti lebih efektif. Selain itu, 10 bola energi kini telah jatuh ke tangan Canet. Meskipun tidak sebanyak milik Sally, mereka tetap memberikan sedikit kontribusi. Jumlah total bola energi yang terkumpul adalah 22. Jika mereka dapat melindunginya selama 3 jam, peringkat mereka akan meningkat secara signifikan. Kabar baiknya adalah mereka yang mencoba merebutnya kembali telah dieliminasi oleh Guild Pohon Maple. Meskipun masih terlalu dini, Risa berpikir sudah saatnya untuk melanjutkan rencana B dan kemudian menunjukkannya kepada semua orang. Dia menghabiskan seluruh waktu di luar untuk membuat peta ini. Ini adalah medan yang sama sekali berbeda. Catatan regional secara kasar menunjukkan lokasi semua guild. Rencana B melibatkan pembebasan Cat. Lebih spesifiknya, guild perempuan akan pergi mencuri orb alih-alih mempertahankan markas. Meskipun acara ini tidak mengizinkan penggunaan mesin di lantai 3, Maple dapat terbang. Mai dan Yui mungkin akan mengawal guild yang lebih besar, yang jumlahnya semakin berkurang karena mereka harus membagi pasukan mereka ke banyak tempat. Kita bisa memanfaatkan itu. Jadwal sudah ditetapkan, sisanya tergantung pada semua orang. Aku perlu istirahat sebentar. Aku melihat musuh datang sendirian.
Guild-guild kecil mengira mereka telah menemukan harta karun sampai mereka melihat itu adalah Cat. Aku hampir menangis. Dia angkat bicara, hanya dia sendiri tidak cukup, lawan telah membawa 2 kaki tangan lagi. Selanjutnya akan menjadi serangan ke-10, yang berlangsung sedikit lebih cepat dari yang diperkirakan. Segera mereka akan menyerang Guild Flame Empire, yang saat ini menduduki peringkat kedua. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, sebaliknya, dia lebih bersemangat dari biasanya. Tentu saja, Guild Flame Empire juga menerima informasi bahwa Guild Pohon Maple terus melancarkan serangan mendadak di mana-mana. Sin baru saja dibangkitkan, dan mereka sama sekali tidak ingin melawan monster-monster itu. Pemimpin hanya bisa berdoa, seandainya mereka tidak datang, alangkah lebih baiknya. Kedua wakil pemimpin melihat seekor kura-kura terbang di langit. Mereka langsung tahu bencana telah terjadi. Untungnya, mereka berhasil memberitahu pemimpin guild tepat waktu. Satu-satunya pilihan sekarang adalah mengulur waktu sampai tokoh kunci muncul. Tidak mengherankan jika Maple dapat dengan mudah melewati jebakan yang dipasang dengan teliti, bahkan jebakan yang dirancang khusus untuk protagonis, tetapi itu sama sekali tidak membuatnya gentar. Tidak ada seorang pun di guild ini yang normal. Kedua gadis di sampingnya memiliki kekuatan luar biasa. Mereka hanya memasang 3 jebakan, tetapi situasinya sedemikian rupa sehingga jebakan-jebakan itu akan mudah diatasi. Karena tidak ada pilihan lain, pemimpin memerintahkan pasukan untuk mundur, meninggalkan dirinya dan gadis di sampingnya untuk menangani situasi tersebut. Cat memikul tanggung jawab penting untuk menyerang lawan secara langsung dengan serangan racun naganya. Lawan segera membalas dan melawan balik. Cat melindungi rekan-rekannya di dalam dan menciptakan peluang bagi Yui dan Mai untuk melakukan serangan balik. Mereka mengira ini sudah berakhir sampai Mi muncul. 3 lawan 3. Ini mungkin salah satu pertandingan yang paling dinantikan dalam acara tersebut. Meskipun Mi sangat kuat, dia segera melepaskan serangan api yang dahsyat untuk menyambut lawan. Tetapi Chae tidak hanya tidak mengalami kerontokan rambut sedikitpun tetapi juga berdiri teguh. Seperti yang dikatakan rumor, itu tidak mengejutkan. Keduanya, setelah mendengar reputasi masing-masing, kedua saudari itu, Mai dan adiknya, tidak menyukai gagasan perkenalan. Mereka langsung melancarkan serangan fisik, mengirimkan gelombang kejut ke arah Mi. Kedua pihak bergulat bolak-balik. Gelar, Kapten 2 besar, bukan hanya sekadar pamer. KD terpental ke belakang, tidak mampu melindungi Yui dan Mai. Kedua saudari itu menyadari bahaya dan ingin segera berlari kembali untuk membela diri, tetapi mereka mengira sudah terlambat. KD kemudian bergegas maju dan memblokir serangan. Mi memahami situasinya dan memerintahkan kedua orang di belakangnya untuk menghadapi kedua adiknya terlebih dahulu. Dia dengan cepat menyerang. Cat menghindar ke belakang dan menghadapi kedua anak itu. Cat terus-menerus diserang balik, kehilangan HP. Cerita belum berakhir. Untungnya, Yui dan Mai masih berhasil melarikan diri tepat waktu. Lawan yang merepotkan. Pertarungan jarak dekat akan menang, tetapi dalam situasi ini, bahkan mendekat pun mustahil. Sirap memasuki arena, mengirim Yui dan Mai untuk terlibat dalam pertarungan udara. Cat ingin segera menemukan kesempatan untuk mendekat dan menggunakan perisai naga yang dipanggilnya. Mi masih berhasil menghindari serangan itu. Rencana Kaisar Api berubah dari serangan individu menjadi serangan tembus armor yang terus-menerus. Cat tanpa sengaja menggunakan salah satu daunnya. Karena jaraknya terlalu jauh, beberapa kemampuan menjadi lebih terbatas, dan lawan ingin mengalahkan mereka dengan jumlah pasukan yang banyak. Pendapat ini bukan pendapatmu, tetapi para pengikut di belakangmu bergegas maju sendiri. Ini tidak berbeda dengan mengorbankan seluruh tim. Cepat keluar dari game selagi kau tidak memperhatikan. Cat berhasil memperpendek jarak dan menggunakan naga racun. Sekarang tidak ada jalan keluar. Meskipun terluka, rekan satu tim masih berhasil menetralisir racun pemimpin guild. Dia memerintahkan semua orang untuk tidak bertindak sendiri tanpa instruksi seperti sebelumnya untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Jumlah pasukan telah dihitung. Tim peringkat kedua tentu tidak mungkin kalah secepat itu, meskipun Cat berdiri sangat dekat dengan 2 wakil pemimpin yang masih dengan panik menyerbu ke depan, menyebabkan perisai malam hitam menderita beberapa kerugian akibat penggunaannya. Namun, perisai terkuat dan tombak terkeras ada padanya, dan pertempuran hanya akan berakhir ketika Cat menyerah. Mi menggunakan teknik pamungkasnya, yang bisa disebut sebagai upaya terakhirnya. Dari tanah muncul aliran energi api yang mengikat Cat erat-erat di dalam sangkar.
Perisai malam hitam juga mengalami masalah kerusakan. Sangkar tersebut menimbulkan kerusakan seiring waktu, HP berkurang tanpa terkendali. Jika malapetaka ini menimpa Ka, jika mereka berhasil melarikan diri, persekutuan Kaisar Api pasti akan hancur karena mereka telah menggunakan semua jebakan mereka. Yu dan Mai tidak punya cara untuk mendekat, berdiri tinggi di atas, hanya berharap wanita cantik itu masih aman. Mereka memutuskan untuk menggunakan harta mereka, barang yang mereka kumpulkan dari misi sampingan. Mi menjadi gila. Hal aneh apa yang sedang terjadi? Terus bertarung hanya akan merugikan persekutuan. Mereka harus mundur dengan cepat. Bagaimana mereka bisa membiarkannya lolos saat ini? Dia segera menggunakan serangkaian serangan. Kilatan cahaya yang menyilaukan melesat melintasi puncak bukit, menghancurkan dua anggota terkuat dari persekutuan Kaisar Api, hanya menyisakan Mi. Injak cacing itu. Sekalipun mereka memojokkan anak itu sampai hampir mati, mereka tetap akan mengorbankan diri bersama. Mereka akan bergegas menghancurkan diri sendiri bersama Cat, dengan keyakinan itu. Sayang sekali pengorbanan itu sia-sia. Tokoh utama seharusnya mengumpulkan bola energi, tetapi sekarang mereka sudah mengumpulkannya. Sungguh rencana yang licik. Kaisar Api telah memberikan segalanya kepada mereka. Tidak ada lagi bola energi yang tersisa di sini. Cat membuang waktunya untuk sesuatu yang tidak ada di markas. Mengejar mereka sangat melelahkan. Dan Mai, aku punya ide. Berdasarkan peta Sally, ada banyak guild kecil di sekitar sini, dan kedua anak itu masih memiliki energi. Jadi mari kita rebut bola energi dari guild di sekitarnya lalu kembali. Ayo. Mi telah dihidupkan kembali. Anak yang menangis itu hampir mati. Dia dituduh menggunakan serangan yang menghancurkan diri sendiri. Namun bukan hanya lawannya yang tidak terluka, tetapi timnya juga mengalami kekalahan telak. Perbedaan kekuatan sulit untuk diimbangi, terutama perbedaan jumlah personel. Meskipun mereka mengumpulkan cukup banyak orb, mereka masih tertinggal dari jadwal. Mereka benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan skala guild yang lebih besar. Mereka pikir mereka telah melakukan yang sangat baik, tetapi situasi saat ini baru mencapai peringkat M. Bagi guild yang lebih rendah dari Mapletre, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menargetkan semua orang. Markas harus diserahkan kepada YZ dan Chanet malam ini. Semua orang akan. Mereka semua beralih menyerang secara serentak. Baru pada hari Senin, mereka harus memutuskan apakah akan diserang atau tidak. Temponya sangat cepat. Kelompok itu terus terpecah menjadi 3 dan bertindak. Mereka yang mati dan tersingkir dari acara tersebut hanya bisa tertawa getir dari pinggir lapangan. Mereka juga berharap guild pohon maple dapat terus mencoba, karena setidaknya mereka berhasil merangkak ke 10 besar. Setelah seharian berjuang, mereka hanya berhasil mendapatkan 2 orb karena beberapa guild sudah kehabisan orb. Acara tersebut berlangsung lebih cepat dari yang diperkirakan. Sekarang, tidak hanya guild kecil tetapi juga guild berukuran sedang telah banyak tereliminasi. Sementara itu, Risa berpikir sudah waktunya. Beralih ke tahap berikutnya, skor pedang suci tetap stabil. Mereka sedang mendiskusikan pertempuran berdarah yang akan datang dengan guild pohon maple. Peluang mereka menyerang pohon maple malam ini sangat tinggi. Yang harus dilakukan semua orang sekarang adalah mengambil bola-bola itu dan meninggalkan markas. Risa berpikir bahwa dengan pergerakan skala besar seperti itu, akan memakan waktu cukup lama, belum lagi mengalahkan pohon maple adalah hal yang mustahil. Hanya anggota guild lain yang bisa melakukannya. Keesokan paginya, saat guild pohon maple bersiap untuk pergi, guild pedang suci tiba. Mereka lupa tentang tim petarung tingkat tinggi. Mereka bisa mempersingkat waktu perjalanan, bahkan dengan percaya diri meninggalkan rencana numerik yang biasanya digunakan oleh guild besar. Guild pohon maple merasakan penghinaan dan sapaan yang asal-asalan. Kedua pihak mulai bentrok, saling menghancurkan. Guild pedang suci mengambil inisiatif, bertarung dengan sengit. Mereka terus-menerus melancarkan serangan ke kedua pihak. Kali ini adalah pertarungan sampai mati. Kedua tim sulit dikalahkan. Pihak lawan benar-benar sangat kuat. Cat harus bertarung lama sampai dia benar-benar menembus pertahanan Risa. Risa mengingatkan Cat untuk segera menarik kembali kemampuannya. Pihak lawan menyerbu maju, dan pada saat itu, semua orang tampak. Sebuah tebasan horizontal yang mematikan menyebabkan bar HP Maple turun lebih dari setengahnya. Jika Maple jatuh, 7 anggota lainnya pasti akan mati. Maple tidak mati,
Dia hanya terlempar ke belakang. Untungnya, kekuatan musuh tidak cukup untuk mengalahkan pertahanannya. Dengan hanya tersisa HP-nya, dia mengandalkan kemampuan menghindarnya. Dia melepaskan naga racunnya, tetapi sama sekali tidak efektif. S ingin membantu, menyerahkan perlindungan bola kepada Janet. Tepat ketika S hendak mengaktifkan kembali perisai pelindungnya, Pen maju dan menebas secara horizontal, membunuh YZ dan menghentikan permainan untuk sementara waktu. Guild Pohon Maple kehilangan satu anggota, meninggalkan semua anggota lainnya terluka. Dia terluka, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena lawannya menyerang terlalu ganas. Bahkan Sira pun tidak bisa menghentikan serangan Kuromu. Kuromu berusaha sekuat tenaga untuk melindungi kedua saudari itu, Mai dan saudara laki-lakinya, menciptakan kesempatan bagi kedua anak itu untuk pergi. DJ menebas ke bawah, tetapi berkat keahliannya yang luar biasa, Kuromu masih berhasil bertahan hidup. Drain menghadapi Kasumi dan Risa, bahkan menggunakan teknik cloningnya, karena dia yakin Risa tidak bisa lolos dari kecepatannya. Dia bertanggung jawab untuk menangani akibat dari ulah pria itu, sementara Kumi dengan cepat datang untuk membantu. Namun, pertempuran itu adalah pertarungan 1 lawan 1. Tanpa Pen, Frederica Kasumi disergap. Saat ini, situasinya 1 lawan 2. Oboro telah keluar dan mengganti target. Sang Janet menjaga bola energi. Dia berusaha sekuat tenaga, tetapi tetap dikalahkan. Pria itu berhasil mengambil bola energi yang jatuh. Waktunya telah tiba. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, menyerbu maju seperti serigala ganas. Cat tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi tidak pada saat itu. Dia menjatuhkan perisainya, langsung menghadapinya dan melakukan serangan balik yang membuat Pen terkejut. Dia mengira dirinya akan mati setelah pukulan itu, tetapi tanpa diduga, lawannya tetap tidak terluka. Selama mereka masih hidup, mereka akan terus bertarung. Cat memanggil monster untuk melahap lawan-lawannya. Para pemulung terakhir telah terbunuh, dan tentu saja, para pemulung yang tersisa pun tidak akan lolos dari nasib mereka. Baiklah, pedang itu menyerah, semuanya sudah berakhir. Memikirkan saat Cat melempar perisai, kupikir dia akan mengambil risiko. Meskipun tidak ada lagi lawan, Cat tetap tidak akan kembali ke wujud aslinya karena dia hanya bisa berubah sekali sehari. Jadi itu akan sedikit sia-sia. Jika dia terus dalam keadaan ini, kalau dipikir-pikir, ini baru hari kedua dan dia sudah terpaksa menggunakan kemampuan mekanik dan brutalnya, semua kartu andalannya telah terungkap. Karena mereka sudah dalam kondisi yang sangat buruk, langsung beralih ke tahap berikutnya saja sudah cukup. Janet setuju. Lagi pula, orb sudah kembali, jadi fokus pada pertahanan tidak lagi diperlukan. Saat ini, Guild Pohon Maple berada di peringkat ke-6, tetapi event masih tersisa 3 hari. Jika terus seperti ini, mereka pasti akan disalib oleh guild yang lebih besar. Ini berarti untuk menghindari tertinggal, mereka harus mencegah guild lain mendapatkan poin. Jika demikian, mereka perlu mengurangi jumlah orb seminimal mungkin. Untuk melakukan itu, mereka perlu memengaruhi dan mengurangi jumlah guild dan pemain yang tersisa. Sayangnya, mereka jatuh ke dalam incaran KPD Frederica. Luar biasanya, mereka kembali hanya untuk kalah dari kelompok peringkat ke-6. Tidak seperti kemarahan satu-satunya gadis di tim, Pen merasa sedikit kesal tetapi juga merasa kemenangan ini pantas didapatkan. Lagi pula, dia akan membalas dendam suatu hari nanti. Karena mereka tidak membawa orb apapun saat menyatakan perang, mulai sekarang hingga akhir, mereka memiliki peluang bagus untuk mengamankan tempat pertama. Kejutan besar terjadi di sisi lain hutan. Guild Pohon Maple segera mengalihkan fokus mereka, mengetahui bahwa Guild Kaisar Api ada di sana. Situasinya sangat genting, dan mereka masih. Setelah menerima informasi bahwa Maple sedang menuju ke sini, Mi kalah dari Cat, dan Sin kalah dari Kumi. Jumlah musuh yang mengepung mereka mencapai batas yang tak teratasi. Mereka benar-benar harus memojokkan mereka seperti ini, jadi mereka memutuskan untuk mengambil risiko. Mi memutuskan bahwa meskipun dia mati, dia akan menyeret mereka bersamanya. Dengan itu, dia maju, menebas lapisan lawan dengan satu pukulan. Saat ini, dia tidak memiliki banyak MP tersisa. Meskipun dia tidak mau, dia mungkin harus menutup mata dan menerima kekalahan. Tiba-tiba, monster mengerikan melompat keluar dari tempat yang tidak terduga, berdiri di depan Mi, tetapi alih-alih membunuhnya, monster itu melepaskan banyak api.
4 pasukan yang mengelilingi mereka memusnahkan faksi-faksi lawan dari Persekutuan Kaisar Api, yang jelas menunjukkan bahwa Persekutuan Pohon Maple membantu mereka. Namun, yang kuat tidak begitu naif. Kemungkinan ada agenda tersembunyi di baliknya. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan emas, dan mereka harus melakukan serangan balik dengan cepat. Mengikuti instruksi Risa, tujuan utama mereka adalah untuk melenyapkan semua persekutuan yang berkumpul di sini. Oleh karena itu, mereka masih membutuhkan bantuan dari Kerajaan Kaisar Api. Di sepanjang jalan, mereka secara tak terduga bertemu dengan kelompok pedang suci. Sekilas pandang mengungkapkan bahwa ketiganya memiliki tujuan yang sama. Penambahan 1 pemain dan pengurangan 1 pemain berarti kekuatan tempur semua orang yang bekerja sama untuk mempertahankan posisi mereka di papan peringkat hari itu menjadi mimpi buruk bagi para pemain di server. Masih ada 3 hari tersisa hingga acara berakhir, tetapi hanya 6 guild yang tersisa, dan semua anggotanya berada di 10 besar. Kali ini, berada di 10 besar menjamin hadiah, jadi mungkin tidak ada yang mencoba untuk naik peringkat lebih tinggi. Satu-satunya hal yang tidak diantisipasi oleh sistem adalah bahwa hanya dalam 2 pertempuran sengit, semuanya diatur oleh Guild Maple. Namun, sistem memutuskan untuk tidak menyentuh kemampuan Nick Maple. Selain itu, karena dia sudah menjadi ikon permainan, berkat Maple, semakin banyak orang tertarik untuk bermain, dan mereka semua bergegas mencari keterampilan baru untuk melawannya. Sekarang, jika kekuatan karakter utama berkurang, tidak akan ada yang senang lagi. Dibandingkan melawan bos, melawan Maple jauh lebih menyenangkan. Event keempat telah berakhir. Guild Pohon Maple mencapai 3 besar. Risa menduga event selanjutnya akan cukup sulit karena mereka menjadi target, tetapi mari kita khawatirkan masa depan besok. Dia harus berterima kasih kepada Visa karena telah menunjukkannya. Aku ingat memainkan permainan itu. Begitulah hidupnya berubah begitu drastis. Kembali ke permainan itu, mereka mengadakan pesta perayaan atas hasil guild. Setiap anggota menerima 5 medali perak, dan tidak hanya itu, statistik setiap orang meningkat 5 poin. Kuromu yang membelinya. Kedengarannya hebat. Tapi mengapa anggota dari 2 guild saingan berdiri di sini? Siapa yang tahu? Itu adalah Yang, pemimpin guild, yang mengundang mereka, jadi mereka datang. Para pemimpin guild dari semua kelompok merasa nyaman. Pertempuran telah berakhir, tidak ada lagi yang menjadi musuh, semua orang hanyalah pemain dan teman. Mereka duduk bersama menyaksikan adegan pertempuran termahal. Setelah bertanya, mereka mengetahui bahwa biaya pertahanan Cat telah mencapai angka 5 digit. Tak heran mereka tidak bisa menang. Mereka hanya bisa berjanji untuk bertarung lagi, berjanji untuk tidak dikalahkan di lain waktu.